Berdengung. Segera setelah Jiang Yi terbang keluar dari Tianji Peng, seluruh gunung Xuanshan berguncang, dan kemudian jalan langit yang berputar menyala, dengan cahaya warna-warni samar di atasnya, seperti jalan nyata menuju langit. Tanda tanya. Segera setelah Jiang Yi dan yang lainnya menaiki jalan surgawi, rahasia surgawi yang tak terhitung jumlahnya menyala, dan Xie Fei, Zhan Tianlei Tulong dan yang lainnya juga terbang dan menembak langsung menuju jalan surgawi. Awalnya mereka tidak bereaksi begitu cepat, tetapi Yi Chan pergi ke tempat Yin Ruobing dan menarik perhatian banyak orang. Pada saat ini, pergerakan ketiga orang itu juga membuat semua orang waspada. Wow, perubahan Gunung Xuanzhen dan pancaran cahaya warna-warni dari jalur langit menyebabkan keributan di bawah. Perubahan kali ini lebih besar dari sebelumnya. Mungkinkah Gunung Xuanzhen akhirnya terbuka dan kita bisa langsung menuju puncak? Buo, semakin banyak orang yang terkejut, dan seperti sekawanan burung yang ketakutan, mereka terbang keluar dari kanopi langit yang tak terhitung jumlahnya. Sekilas, mereka semua adalah manusia. Mereka tidak terbang ke atas dengan gegabah, tetapi semua bergegas menuju persimpangan langit. Pembatasan di Gunung Xuanzhen sangatlah aneh. Siapapun yang ingin mendaki gunung hanya dapat berjalan di jalan surgawi selangkah demi selangkah. Jika dia ingin terbang langsung ke lereng gunung, bahkan 9 kaisar pun tidak dapat melakukannya. Jiang Yi adalah orang pertama yang melangkah di jalan surgawi dan segera menemukan masalahnya. Ketika dia menginjak langkah pertama, dia merasa seolah-olah telah memasuki jembatan Naihe, tingkat pertama istana Xuanzhen. Tiba-tiba ada 100 kali gravitasi pada tubuhnya, dan seluruh tubuhnya tenggelam. Dan ketika ia melangkah ke anak tangga kedua, ia menemukan bahwa gravitasinya kembali meningkat, diperkirakan gravitasinya akan semakin menakutkan seiring ia naik. Berjalan. Sekarang dia sudah mendaki gunung, Jiang Yi tidak akan malu sama sekali. Hari ini adalah waktu yang disepakati dengan Aolu, dan masih ada perubahan, yang berarti dia pasti bisa memasuki istana Xuanzhen hari ini. Adapun apakah Anda bisa masuk dan bisa mendapatkannya, itu tergantung pada kemampuan dan peluang pribadi Anda. Minum minuman. Yin Ruobing dan Yi Chan mengikuti dari belakang. Kekuatan mereka mirip dengan Jiang Yi. Mereka berdua berada di puncak Tianjun. Saya tidak tahu berapa banyak bintang yang mereka pejuang, tapi mereka pasti lebih dari 3 bintang. Begitu mereka berdua melangkah ke tangga batu, tubuh halus mereka bergetar, tetapi mereka tidak hanya tidak panik, tetapi mata mereka juga menunjukkan kegembiraan, dan mereka mengikuti Jiang Yi dan terbang ke atas seperti orang gila. Mereka bertiga menaiki 100 anak tangga. Memanggil, Xie Fei dan Zhan Tianlei mengikuti mereka bertiga. Mereka berdua adalah dewa. Tetapi kecepatan pendakian mereka hampir sama dengan Jiang Yi dan yang lainnya, mereka masih berjarak sekitar 100 langkah dari Jiang Yi dan yang lainnya. Di belakang mereka adalah Naitok Ling Qijian, Yin Fei Tulong dan lainnya. Kelompok orang ini jelas sedikit lebih lambat dari Xie Fei dan Zhan Tianlei. Wajah mereka serius, tubuh mereka kokoh, dan perlahan menaiki tangga batu. Hahaha. Semburan tawa liar terdengar dari belakang Ling Qijian dan Yin Fei Xiao. Seorang pemuda cantik mengenakan jubah heksagram kuning cerah dan memegang seruling giok putih dengan mulut kuning dan gigi putih melampaui Ling Qijian dan yang lainnya seperti pedang tajam. Kecepatannya adalah jauh lebih cepat dari orang lain, lebih cepat dari Xie Flying Zhan Tianlei bahkan lebih cepat. Ini, mengapa Jian Wuying begitu cepat? Bukankah dia juga pemain bintang 4 atau 5? Benar? Bukankah Yin Fei Hu dan Tulong keduanya bintang 4 atau 5? Xie Fei dan Zhan Tianlei masih manusia setengah dewa, mengapa Jian Wuying lebih cepat dari mereka? Terjadi keributan di bawah. Keluarga besar yang berdedikasi dan berkuasa tidak mendaki gunung, dan memberikan kesempatan kepada tuan mudanya sendiri. Saat ini, mereka semua kaget saat melihat pemandangan ini. Jalan Qingyun, kesengsaraan angin dan api, istana Huangliang Mengsuan akhirnya dibuka. Tepat ketika semua orang terkejut, suara berkabut datang dari langit barat. Suara itu sepertinya jatuh dari langit. Itu memiliki semacam tekanan tertinggi dan membuat orang-orang kagum. Murid keluarga Zhan yang tak terhitung jumlahnya mendengar suara ini. Dia berlutut dan berteriak, lihat Kaisar Perang. Kaisar Perang. Jutaan orang di kaki Gunung Xuanzhen ketakutan. Banyak orang yang berlari menuju Gunung Xuanzhen berhenti dan berlutut ketakutan. Siapa yang berani mengendur demi orang seperti itu? Terlebih lagi, jika Kaisar Perang ingin naik ke atas gunung, apa yang akan terjadi pada mereka? Semuanya, bangunlah. Siapapun yang ingin mendaki gunung dapat mencobanya, tetapi mereka yang berusia di atas 40 tahun dikecualikan. Bahkan Anda tidak dapat mendaki Jalan Qingyun. Semakin tua usia Anda, semakin sulit untuk mendaki Jalan Qingyun.
Kaisar perang tidak muncul. Kata-katanya menjawab keraguan semua orang. Setelah jeda, dia datang lagi dan berkata Kaisar Xuan memiliki warisan pada masa itu. Ketika Gunung Xuanzhen membuka jalan Qingyun, kesengsaraan angin dan api, dan liang Meng kuning, istana Xuanzhen lah yang dibuka. Pada hari itu, pemilik generasi kedua istana Xuanzhen juga akan muncul. Semua orang dapat bersaing untuk mendapatkan kesempatan ini. Siapapun yang bisa mendapatkan istana Xuanzhen akan menjadi penerus Kaisar Xuan, dan keluarga Zhan akan selalu menjadi temannya. Wow, terjadi ledakan di kaki Gunung Xuanzhen, banyak orang berkerumun menuju tangga batu seperti belalang, tetapi tidak ada seorang pun yang berusia lebih dari 40 tahun yang pergi. Sosok seperti Kaisar Perang tidak akan berbohong kepada orang lain, dan para tetua keluarga 9 Kaisar tidak bergeming, meski ingin mencobanya, mereka tidak punya pilihan selain menyerah. Jika Anda menyinggung Kaisar Perang, Anda tidak tahu bagaimana Anda akan mati. Sambil berbicara, Jiang Yi dan Yi Chan Yin Ruobing telah menaiki 1000 anak tangga batu. Xie Fei dan Zhan Tianlei masih 100 langkah di belakang mereka bertiga. Ling Qijian Naitok Tulong Yin Fei Xiao dan yang lainnya sedikit di belakang, di 700 langkah-langkah di langkah-langkah. Jian Wuying datang dari belakang dan telah menaiki lebih dari 800 anak tangga, dan hendak menyusul Xie Fei dan Zhan Tianlei. Di belakangnya ada sekelompok orang gelap, setidaknya lebih dari 20.000, tetapi kecepatan mereka lebih lambat dari Tulong dan yang lainnya. Ling Xia kekuatannya belum cukup baik, dia masih berada di 400 anak tangga batu. Tubuh Jiang Yi dan 2 orang lainnya mulai berkeringat. Jubah Yi Chan dan Yin Ruobing basah oleh keringat, menempel di punggung mereka hingga memperlihatkan tubuh langsing mereka. Tentu saja, orang-orang di bawah juga sedang tidak enak badan, dan tidak ada yang punya niat untuk melihat ini. Ruobing Yi Zhen, apakah kamu masih bisa melakukannya? Bagaimana kalau aku mengajakmu jalan-jalan? Jiang Yi tidak menoleh ke belakang, tetapi mengirim pesan kepada mereka berdua. Yin Ruobing memaksakan senyum dan berkata Jiang Yi, kamu sendirian, tinggalkan aku sendiri, tapi jangan meremehkanku. Yi Chan bersenandung ringan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia terus mengangkat langkahnya ke atas. Jiang Yi melirik ke belakang dengan kesadaran spiritualnya dan terus menaiki tangga batu tanpa berkata apa-apa. Saya tidak tahu berapa banyak anak tangga di tangga batu ini, tetapi Jiang Yi memperkirakan setidaknya ada 10.000 anak tangga. Jika ada anak tangga batu di atas lereng gunung yang diselimuti kabut putih, maka saya tidak tahu berapa banyak anak tangga di sana. Adalah pria di atas pemimpin klan itu agak aneh. Di tembok timur kota Xuandi, puluhan lelaki tua berdiri di tembok, memandangi Gunung Xuanzhen di kejauhan. Orang tua di tengah mengenakan baju besi putih, dengan wajah putih dan tanpa janggut, punggung seperti pedang, dan wajah kemerahan jelas merupakan salah satu dari 3 orang terkuat di daratan, Kaisar Perang. Ketika Kaisar Perang mendengar pertanyaan tentang keluarga Zhan yang memujanya, tidak ada emosi di wajahnya, dia juga tidak berbicara. Sebaliknya, manusia setengah dewa lain di sebelahnya menjawab agak aneh. Anak laki-laki ini adalah orang pertama yang mengetahui tentang perubahan di Gunung Xuanzhen. Kalau tidak, dia tidak akan berada di depan. Anda tahu, dia berjalan di depan dengan sangat mudah. Dia seharusnya berusia tidak lebih dari 25 tahun, dan kekuatannya pasti mencapai 5 bintang, kalau tidak, dia tidak akan memanjat dengan mudah. Di mana ini sayangku, kenapa aku belum pernah mendengar tentang dia? Kenapa kamu tidak mengirim seseorang untuk memeriksa identitasnya? Tidak perlu memeriksanya. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Kaisar Zhan. Identitasnya palsu, dan identitas aslinya seharusnya sudah tidak asing lagi bagi Anda. Palsu. Banyak dewa keluarga Zhan sedikit terkejut, dan kemudian kesadaran mereka menyapu. Satu orang sepertinya telah menebak sesuatu, dan berkata dengan terkejut mungkinkah dia Jiang Yi? Apa? Semua dewa telah menggerakkan ekspresi wajah mereka, dan seorang lelaki tua berambut abu-abu segera berkata dengan marah pemimpin klan, bagaimana kalau aku pergi dan menghabisinya? Istana Xuanzhen tidak bisa jatuh ke tangan mata-mata Pulau Xin ini. Tidak butuh. Kaisar Perang tidak menunjukkan ekspresi di wajahnya dan melambaikan tangannya. Warisan Kaisar Xuan. Siapapun dari umat manusia dapat berpartisipasi dalam kompetisi Istana Xuanzhen. Orang-orang di Pulau Xin juga ras manusia dan tidak melanggar aturan. Dan kita tidak perlu mengambil tindakan. Diperkirakan perburuan harta karun dari Istana Xuanzhen belum berakhir, lelaki tua dari bisnis seni bela diri itu akan ada di sini. Jalan Qingyun, kesengsaraan angin dan api, Huang Liangmeng, apakah kamu harus melewati 3 tingkat jika ingin memasuki Istana Xuanzhen? Kaisar Xuan sangat serius, mengapa repot-repot? Mengapa kamu tidak membiarkan Ao saja Lu memilih penggantinya?
Setelah menaiki 1.500 anak tangga, Jiang Yi sudah kehabisan napas, tetapi gravitasi tidak berarti apa-apa baginya. Yi Chan dan Yin Ruobing masih bisa mendukung mereka nanti. Yin Ruobing 3 atau 4 tahun lebih muda dari Jiang Yi, dan Yi Chan juga 1 atau 2 tahun lebih muda. Meskipun Jiang Yi tidak mengetahui kekuatan bertarung keduanya, Yi Chan jelas tidak lebih buruk dari dia. Yin Ruobing adalah roh alami, jadi wajar jika dia bisa mengikutinya. Di belakang mereka bertiga bukanlah Zhan Tianlei dan Xie Fei, melainkan Jian Wuying. Jian Wuying adalah yang termuda, baru berusia 15 atau 16 tahun, tetapi dia telah mencapai kekuatan tempur bintang 4 atau 5, jadi dia juga yang paling mudah untuk berjalan. Dia juga memiliki senyum lucu di wajahnya, dan memanggil Yi Chan dan Yin Ruobing dari belakang dua saudara perempuan, apakah kamu ingin saudaraku membantumu? Yin Ruobing dan Yi Chan mengabaikan Jian Wuying yang sedikit mesum, pada usia 7 tahun, dia melepas pakaian beberapa pelayan cantik di Jian Mansion dan menggigit mereka satu persatu. Kaisar Pedang juga terlibat dalam insiden ini, digantung dan dipukuli. Di belakang Jian Wuying adalah Xie Fei dan Zhan Tianlei. Meskipun keduanya yang paling kuat, mereka berdua berusia 30 tahun. Xie Fei masih berusia 33 tahun. Kaisar Zhan berkata bahwa jalan Qingyun menjadi semakin sulit seiring bertambahnya usia. Mendaki, perbedaan antara mereka berdua dan Jiang Yi dan yang lainnya lebih dari 100 anak tangga batu. Tulong Ling Qijian dan yang lainnya lebih lambat, dan kerumunan di belakang mereka direntangkan menjadi antrean panjang, dan mereka dibandingkan menurut usia dan kekuatan. Ada orang yang memanjatnya dengan mudah, namun ada pula yang merasa sangat sulit setelah hanya menaiki puluhan anak tangga, dan banyak lagi yang menyerah begitu saja. Ada beberapa pria parubaya kuat berusia 40-an yang tidak percaya pada kejahatan dan ingin mencobanya dengan putus asa, namun, mereka hanya menaiki 10 langkah sebelum muntah darah dan jatuh. Tetua tertua dari keluarga Chen dan Chen Chen juga datang. Tetua tertua menyerah setelah melangkah ke langkah pertama. Chen Chen memimpin beberapa anak dari keluarga Chen naik. Kecepatan Chen Chen tidak buruk, dan dia sudah mendaki lebih dari 600 batu tingkat. Perlahan-lahan, Jian Wuying melampaui Jiang Yi dan yang lainnya dan berlari ke depan. Selain itu, kecepatannya sangat cepat dan langkahnya sangat mudah. Orang-orang dari keluarga Jian di bawah sangat bersemangat, berpikir bahwa istana Xuan Shen pasti milik keluarga Jian. Setengah jam kemudian, Jian Wuying sudah jauh di depan dan telah menaiki 5.000 anak tangga, diikuti oleh Jiang Yi dan yang lainnya, yang berada di sekitar 4.000 anak tangga. Zhan Tianlei Xie Fei berada di kolom ketiga, naik 3.005 langkah. Di belakang mereka adalah Nai Tok Tulong, Ling Qijian, Yin Fei Xiao dan murid teratas dari berbagai keluarga besar. Mereka berada sekitar lebih dari 2.000 langkah. Di ujungnya ada seekor naga panjang, yang telah ditarik ke kaki gunung. Kali ini, hampir semua elit berbakat dari benua Donghuang berkumpul, kontras bakat mereka terlihat dari kecepatan mendaki gunung. Jiang Yi akhirnya menarik perhatian banyak orang di bawah. Lagi pula, Jiang Yi tidak dikenal. Setelah sekian lama mendaki, dia masih bisa sejauh itu. Li Tian, ini adalah nama yang sangat asing, tidak terlalu terkenal, dan banyak orang bahkan belum pernah mendengarnya. Namun, setelah mengetahui bahwa dia adalah keponakan Li Hong, banyak orang mendapat kesan bahwa Li Hong, seorang tua mesum, terkenal di daratan. Meskipun identitas Li Tian terungkap, banyak orang masih tidak percaya. Menurut informasi, Li Tian berusia 28 tahun, dan kekuatannya hanya 3 bintang. Pada usia dan kekuatan ini, dia tidak akan pernah bisa bergerak sangat cepat. Zhan Tianlei 30 tahun, hanya 2 tahun lebih tua darinya, tapi dia adalah manusia setengah dewa. Ada yang tidak beres dengan anak ini. Tidak hanya orang-orang di bawah yang terkejut, Zhan Tianlei juga terkejut dan curiga saat ini. Dia telah memeriksa informasi Li Tian dengan cermat. Secara logika, Li Tian seharusnya ditinggalkan olehnya saat ini. Mengapa dia berlari semakin jauh? Apakah Li Tian menyembunyikan kekuatannya? Mata Zhan Tianlei berkedip, tapi dia dengan cepat berhenti memikirkannya. Ini adalah jalan Qingyun, dan ada kesengsaraan angin dan api dan Huang Liang Meng di atasnya. Dia yakin bahkan jika Jian Wuying, Yi Chan, Jiang Yi dan yang lain sampai ke Qingyun terlebih dahulu, dia mungkin tidak bisa melewati jalan itu, dan istana Xuan Shen hanya bisa menjadi miliknya. Zap, sebaiknya kamu berjalan lebih cepat. Jika aku mengejar, aku akan menghabisimu. Xie Fei juga memikirkan gambaran Jiang Yi di benaknya, dan rasa dingin muncul di matanya. Keluarganya memiliki informasi lengkap tentang Gunung Xuan Shen. Dia tidak dapat mengambil tindakan di jalan Qingyun, tetapi dia dapat mengambil tindakan sesuka hati pada kesengsaraan angin dan api dan Huang Liang Meng di atas.
Selama Yin Ruobing Yichan dan Jiang Yi dipisahkan, dia tidak akan ragu untuk mengambil Jiang Yi singkirkan itu. Setengah jam berlalu lagi. Jian Wuying telah menaiki lebih dari 8.000 anak tangga batu dan hendak bergegas ke atas awan dan menghilang. Jiang Yi dan 3 orang lainnya juga menaiki 7.000 anak tangga batu. Mereka bertiga merasa langkah mereka sangat berat dan itu sangat berat, sangat sulit untuk mengangkat setiap langkah. Pinggang mereka bertiga tidak bisa lagi berdiri tegak, dan wajah Yin Ruobing semakin pucat, tubuh halusnya gemetar dan langkahnya tersandung, seolah-olah dia akan jatuh kapan saja. Faktanya, banyak orang di bawahnya yang terjatuh karena tidak stabil dan gagal. Jiang Yi melirik Yin Ruobing dengan kesadaran spiritualnya, dan berkata dengan prihatin, Ruobing, kamu baik-baik saja. Ada yang sangat aneh di Jalan King Yun, berbeda dengan jembatan Naihe di Istana Suan Sen, Anda tidak bisa mendaki ke sini. Jika tidak, Jiang Yi pasti sudah mulai merangkak sejak lama, ini akan menjadi perilaku bodoh jika tidak menghemat kekuatannya tetapi fokus pada sikapnya saat ini. Dia pernah mencoba merangkak, tetapi begitu tangannya menyentuh tanah, dia merasakan gravitasinya menjadi 2 kali lipat. Yin Ruobing juga mengirim pesan kepadanya dan memberitahunya bahwa Jalan King Yun tidak boleh didaki. Mendaki lebih berat daripada berjalan. Ho! Yin Ruobing menarik napas panjang beberapa kali dan berhenti, dengan senyum yang dipaksakan di wajahnya dan berkata, Jiang Yi, tinggalkan aku sendiri, cepat naik. Jika kamu bisa mendapatkan Istana Suan Sen, itu akan menjadi hal yang hebat bagimu. Itu hal yang baik bagiku juga. Apa milikmu dan milikku? Jiang Yi mendengar ini tanpa bisa dijelaskan, dan ketika indera spiritualnya mendeteksi tubuh Yin Ruobing bergoyang lagi, dia mengertakkan gigi dan tiba-tiba berhenti, dan mulai mundur perlahan. Di bawah tatapan terkejut Yi Chan, dia mundur ke arah Yin Ruobing, meraih tangan kecilnya, dan berkata melalui suara, ayo pergi, aku akan mengantarmu. Jejak emosi yang rumit melintas di mata Yi Chan di sana, dan dia tiba-tiba mengirim pesan, Jiang Yi, kamu tidak bisa memihak satu sama lain. Jika aku ingin membawamu, ambil 2 saja. Dengan baik, Jiang Yi mengerutkan bibirnya dengan sikap sinis. Gaun itu jelas jauh lebih mudah daripada Yin Ruobing. Meskipun tubuh halusnya gemetar, dia masih memiliki energi yang tersisa. Bukankah dia hanya mengolok-oloknya? Tapi sekarang setelah Yi Chan berbicara, Jiang Yi tidak bisa menolak. Dia meraih tangan kecil Yi Chan dengan tangannya yang lain dan tiba-tiba menutup matanya. Ia telah memasuki keadaan kesatuan antara manusia dan alam, dalam keadaan ini rasa sakit pada tubuhnya tidak akan mempengaruhi jiwanya, dan juga dapat membuat tubuhnya mencapai batas yang dapat ditanggungnya, sehingga efisiensi berjalannya akan jauh lebih baik, lebih tinggi. Memanggil, ada angin di langkah kakinya, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Kedua wanita itu merasa kekuatan yang berasal dari tangan besar Jiang Yi jauh lebih ringan, jadi mereka mempercepat langkahnya dan berlari dengan cepat. Wow, ratusan ribu orang di kaki gunung sedang memperhatikan orang-orang di atas. Pada saat ini, melihat tingkah gila Jiang Yi, mereka semua mendidih. Bagaimana seseorang bisa begitu berbelas kasih dalam keadaan seperti itu? Apalagi dia membawa Yin Ruobing dan Yi Chan, tapi ada 2 pesaing lagi. Ini bukan cara menjemput perempuan, kan? Tentu saja banyak juga orang yang masam. Keduanya adalah saudara kembar paling menonjol di daratan Tiongkok. Mampu memegang tangan kecil satu orang saja sudah cukup membuat banyak pria tergila-gila. Pria ini ternyata bisa meraih tangan kecil 2 orang. Berkah seperti itu sudah cukup membuat banyak orang menjadi gila. Kabur. Ah, orang menyebalkan, orang menyebalkan, orang menyebalkan. Ketika Xie Fei mendengar suara di bawah, dia mendongak dengan kesadarannya. Tubuhnya gemetar, dan dia hampir terpeleset dan jatuh. Jiang Yi mampu memegang tangan Yi Chan. Bukan ini yang membuatnya paling marah. Yang paling membuatnya marah adalah Yi Chan yang sombong itu rela membiarkan seorang pria memegang tangannya. Menurut perhitungan, seharusnya ada 10.000 anak tangga batu di bawah awan. 1,5 jam setelah perubahan mendadak di Gunung Suan Sen, Jian Wuying telah memimpin dan bergegas ke atas awan, benar-benar menghilang dari pandangan orang-orang. Kemudian, di kolom kedua, Jiang Yi memegang tangan 2 wanita di lebih dari 8.000 anak tangga batu. Tidak ada ekspresi di wajahnya, seolah-olah dia sedang berjalan-jalan di halaman bersama 2 wanita cantik. Hanya Yi Chan dan Yin Ruobing yang tahu seberapa besar tekanan yang ditanggung Jiang Yi. Setiap otot di tubuhnya gemetar. Tulangnya terus-menerus berdenging, tetapi langkahnya tidak pernah berhenti. Jiang Yi, hentikan, kita bisa pergi sendiri. Yin Ruobing terus mengirimkan pesan, dengan ekspresi memohon di wajahnya, tetapi Jiang Yi menutup telinga. Mata indah Yi Chan meliriknya dari waktu ke waktu, tapi dia tidak mengatakan apa-apa,
tapi langkahnya sedikit dipercepat, tidak membiarkan Jiang Yi menyia-nyiakan begitu banyak usaha untuk membimbingnya. 9.000 langkah. Mulut dan hidung Jiang Yi mulai mengeluarkan darah, dan ada sedikit darah mengalir dari mata dan telinganya. Terlihat jelas bahwa tubuhnya kewalahan dan tidak tahan lagi. Langkahnya akhirnya melambat, seperti saat dia merangkak di atas jembatan Naihe. Jiang Yi, bisakah kamu berhenti? Aku bisa pergi sendiri. Transmisi suara Yin Ruobing sudah berisi tangisan, tetapi tekanan yang dia alami juga sangat besar. Jika Jiang Yi tidak membawanya, dia masih berada di 7 atau 8.000 langkah saat ini. Diam. Jiang Yi akhirnya mengirimkan pesan, saya tahu di dalam hati apakah saya dapat menahannya atau tidak. Ikuti saya dengan patuh dan jangan khawatirkan saya. Pesan sombong ini membuat Yin Ruobing berhenti mengirimkan pesan. Dia tidak marah sama sekali, tetapi memandang Jiang Yi seperti wanita kecil, dengan kelembutan dan rasa bersalah di matanya. Sehat. Yi Chan melihat ekspresi Yin Ruobing dari sudut matanya, tubuhnya sedikit gemetar, dan ada sedikit rasa pahit di sudut mulutnya. Dia tiba-tiba mengertakkan gigi dan mempercepat langkahnya. Alih-alih dipimpin oleh Jiang Yi, dia ingin membawa Jiang Yi dan Yin Ruobing pergi. Namun, Jiang Yi bereaksi dengan cepat dan juga mengirim pesan, Yi Chan, jangan melihat ke bawah pada saya. Ini agak sulit bagi saya. Bukan apa-apa, kamu harusnya mengerti. Yi Chan memutar matanya dan memperlambat langkahnya. Dia menoleh dan melirik ke arah Jiang Yi, yang setengah berlumuran darah. Dia menundukkan kepalanya dan tetap diam. Dengan kegigihan Jiang Yi, dia tahu bahwa Jiang Yi juga membalasnya. Kebaikannya, dia memilih untuk menghormati Jiang Yi. Xie Fei dan Zhan Tianlei cukup cepat dan telah mencapai 8.000 langkah. Zhan Tianlei menutup matanya dengan ekspresi serius di wajahnya, sementara mata Xie Fei berkedip karena amarah dan niat menghabisi. Saudara Xie, jika kamu melanjutkan, kamu tidak hanya tidak akan bisa menghabisi orang yang ingin kamu bunuh, tetapi kamu juga tidak akan bisa memasuki istana Xuan Shen. Zhan Tianlei tiba-tiba mengirim pesan, yang mengejutkan hati Xie Fei. Dia melirik Si Len Klim dengan kaget. Zhan Tianlei di tangga batu dengan cepat terbangun. Meskipun Li Tian adalah sepupu Yin Ruobing, karena dia bisa memanjat begitu cepat, dia adalah pesaing kuat Zhan Tianlei. Dia mungkin juga ingin menghabisi Li Tian. Tapi dia tidak mau mengatakannya dengan lantang. Ho ho, Xie Fei menghela napas panjang 2 kali untuk menenangkan dirinya. Zhan Tianlei benar. 3 tingkat jalan King Yun, angin dan api, dan Huang Liang Meng sangat berbahaya. Jika dia tidak tenang, dia tidak akan bisa memasuki istana Xuan Shen, jadi bagaimana dia bisa menghabisi Li Tian? Kolom keempat di belakang Xie Fei dan Zhan Tianlei bukan lagi Tu Long Yeying dan yang lainnya, tetapi 3 wajah yang sangat asing bagi orang-orang di bawah. Namun, seseorang masih mengenali ketiga orang tersebut, dan orang-orang di bawah juga membicarakan tentang ketiga orang tersebut. Cucu Kaisar Yin memang luar biasa. Chen Chen mendengar bahwa dia memiliki 3 bintang, tetapi sekarang tampaknya dia lebih dari 3 bintang. Pria di tengah adalah keturunan keluarga Ye, kan? Sepertinya namanya Ye Jiuhan. Pria ini masih sangat muda, kurang dari 20, kan? Dia selalu menyembunyikan kekuatannya dan menolak untuk pamer. Aku bahkan tidak tahu kalau keluarga Ye seperti ini kali ini. Bocah jenius. Mo Flute dari keluarga Mo juga cukup bagus. Dia telah mencapai 4 bintang pada usia 23 tahun. Masa depannya tidak terbatas. Tu Longling Qijian Yin Fei Lokas Naitok dan lainnya dikalahkan oleh ketiga orang ini karena mereka terlalu tua. Namun, Tu Longling Yin Fei Lokas dan lainnya juga telah mencapai lebih dari 6.000 langkah saat ini. Kali ini berjalan di jalan King Yun, semua orang juga menemukan banyak jenius yang tersembunyi. Tu Long dan yang lainnya diikuti oleh setidaknya puluhan ribu orang, dan bahkan ada banyak remaja berusia 13 atau 14 tahun. Remaja itu sangat cepat, yang membuat Tu Long dan yang lainnya menyukai mereka. Malu. Tentu saja, ini hanyalah jalan King Yun. Jika ingin masuk ke istana Xuan Shen juga membutuhkan kesengsaraan angin dan api dan Huang Liang Meng. Selain itu jika masuk ke istana Xuan Shen pasti akan mendapatkan istana Xuan Shen. Tu Long dan yang lainnya tidak berpikir demikian. Pasti ada lebih banyak bahaya di istana Xuan Shen. Pada akhirnya, itu semua tergantung pada kekuatan pribadi dan keberuntungan. Keberuntungan memainkan peran besar. Engah. Kurang dari setengah jam kemudian, Jiang Yi dan yang lainnya telah menaiki lebih dari 9.800 anak tangga. Awan dan kabut di atas terlihat jelas. Jiang Yi akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah dan berhenti. Ruobing, Yi Chan, terserah padamu untuk mengurus sisanya.
Jiang Yi tanpa daya membuka matanya dan berdiri melakukan latihan dan mengatur nafasnya. Mata Yin Ruobing berkaca-kaca dan dia terus mengangguk. Yi Chan juga tersenyum pahit dan berkata, Jiang Yi, jika kamu tidak membawa kami akan melakukannya berjalan melalui jalan King Yun sekarang, mengapa repot-repot? Apakah kamu tidak benar-benar ingin mendapatkan istana Xuan Shen? Jiang Yi menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata melalui pesan merupakan hal tersulit untuk menerima kebaikan dari seorang wanita cantik ketika kita mengucapkan selamat tinggal dengan air mata. Istana Xuan Shen ini milik saya. Ia tidak dapat melarikan diri. Itu bukan milikku, jadi percuma saja terburu-buru. Yi Chan melirik ke arah Jiang Yi, sudut mata dan alisnya begitu menawan hingga Jiang Yi hampir gemetar dan terjatuh. Mereka bertiga mengertakkan gigi dan memanjat selangkah demi selangkah. Mereka membutuhkan 3 batang dupa untuk akhirnya mencapai 10.000 anak tangga. Saat mereka bertiga memasuki awan dan kabut, cahaya putih melintas di depan mata mereka, dan gravitasi di tubuh mereka tiba-tiba menghilang, tetapi pemandangan di depan mereka berubah. Apakah ini kesengsaraan angin dan api? Jiang Yi menyeka darah dari sudut mulutnya dan memandangi jembatan batu di depannya dengan ekspresi heran di wajahnya. Ini hanyalah jembatan batu yang memanjang secara diagonal ke atas. Sebenarnya ada jurang maut di bawah jembatan. Tidak ada ujung yang terlihat di ujung lain jembatan, jembatan ini sangat sempit dan hanya bisa dilintasi oleh satu orang, tapi saya tidak merasakan bahaya apapun di atasnya. Hehe, Yi Chan tersenyum tipis, energinya bergetar, dan keringat di tubuhnya menguap, lalu dia berkata jangan meremehkan bencana angin dan kebakaran ini. Dari waktu ke waktu, angin kencang dan api langit yang berjatuhan akan muncul di jembatan ini, dan begitu jatuh di bawah jembatan, dia akan dipenjara di sana selama 10 tahun dan kemudian diteleportasi keluar. Yin Ruobing mengangguk, tiba-tiba teringat sesuatu, matanya berbinar dan dia berkata dengan penuh semangat hehe, Jiang Yi, kamu sepertinya tidak takut dengan angin kencang. Tidak, sepertinya kamu tidak takut dengan angin kencang, takut api juga. Hahaha, Jiang Yi ingin menyeka jubah di dadanya, tetapi jubah itu sudah berlumuran darah, jadi dia langsung merobek jubah itu, memperlihatkan otot dadanya yang kokoh, dia menyeringai dan berkata, apakah kamu yakin bahwa kesengsaraan angin dan api ini hanya memiliki Gang Feng dan Skyfire? Jika hanya 2 hal ini, saya dapat membawa Anda melewatinya dalam sekejap. Yin Ruobing dan Yi Chan tidak menjawab. Sebaliknya, mereka berbalik dengan wajah merah. Yin Ruobing berkata dengan marah Jiang Yi, kamu bertingkah seperti hooligan, cepat pakai pakaianmu. Hei, Jiang Yi menunjukkan cincin asal ilahi kuno di tangannya dan ingin mengeluarkan jubah baru dan memakainya, tetapi yang mengejutkannya adalah tidak ada yang muncul saat cincin itu berkedip, sepertinya cincin asal ilahi kuno tidak dapat digunakan di sini. Dia mencoba mutiara roh api lagi dan menemukan bahwa dia tidak bisa mengeluarkan apapun. Dia mengangkat bahu tak berdaya dan berkata, tidak ada cara lain. Aku tidak bisa mengganti pakaianku di sini, jadi aku hanya bisa membiarkan kalian mengambil keuntungan. Aduh. Setelah Yi Chan dan Yin Ruobing mencobanya dan menemukan bahwa mereka tidak dapat mengeluarkannya, mereka tidak punya pilihan selain menyerah, tetapi mereka masih tidak berani melihat ke arah Jiang Yi. Keduanya adalah wanita muda yang kaya. Biasanya, para pria muda akan takut pakaian mereka tidak rapi di depan mereka. Namun bagi seorang gangster seperti Jiang Yi yang memperlihatkan payudaranya secara langsung, mereka sangat malu hingga ingin melakukannya, kembali ke jalan King Yun. Oke. Apa yang kalian berdua lakukan begitu genit? Bukannya aku tidak memakai celana, dan aku tidak mengatakan apa-apa bahkan ketika aku dalam posisi yang kurang menguntungkan. Jika kalian masih melakukan ini, kalian harus melihatnya tubuh laki-laki cepat atau lambat. Ketika Jiang Yi melihat mereka berdua tidak pergi, dia mengerutkan bibirnya dan bergumam. Melihat mata Yi Chan yang mematikan, dia langsung tidak berani berkata apa-apa. Dia menyentuh hidungnya dan berjalan ke depan. Sambil berjalan, dia berkata dalam-dalam, suara oke. Ikuti saya dan lewati kesengsaraan angin dan api sesegera mungkin. Jika Anda tidak pergi, Zhan Tianlei Xie akan menyusul. Setelah mendengar kalimat terakhir, ekspresi kedua orang itu berubah dan mereka segera mengikuti Jiang Yi. Yin Ruobing berjalan ke depan dan melihat punggung Jiang Yi dan garis-garis seperti pisau di punggungnya, wajahnya semerah api, matanya menatap kakinya, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengintip dari waktu ke waktu. Gadis seperti itu penampilannya yang menawan membuat hati para pria berdebar-debar. Lebih baik Yi Chan mengikuti di akhir, tapi matanya sesekali melirik ke belakang Jiang Yi, dan sedikit rasa malu muncul di matanya. Saya harus mengatakan bahwa Jiang Yi memiliki sosok yang sangat bagus, dengan bahu lebar dan pinggang sempit, garis-garis sempurna,
kulit cerah namun berkilau sehat, dan memancarkan pesona maskulin yang kuat. Jika dia ingin memasuki harem kaisar, dia harus diperkosa oleh sekelompok selir. Bentuk tubuh rumput naga tidur yang ditingkatkan adalah yang paling sempurna, meskipun Anda tidak ingin terlihat menarik. Jiang Yi memperhatikan sesuatu yang aneh di antara mereka berdua, dan berhenti tanpa daya dan berbalik untuk melihat mereka berdua. Saya katakan, kalian berdua wanita tertua, jangan terganggu. Sangat berbahaya di sini, oke. Saya akan menelanjangi terbuka untuk kamu lihat ketika kamu keluar. Aduh, keduanya meludah ringan dan berbalik. Jiang Yi tertawa terbahak-bahak dan berlari ke depan. Kali ini dia menutup matanya dan memasuki keadaan kesatuan antara manusia dan alam. Dia tidak berani terbang, karena hanya ada satu jembatan batu di sini, terbang pasti akan lebih berbahaya. Setelah beberapa saat merasa malu dan marah, dua orang di belakang mereka mengumpulkan pikiran mereka dan mempercepat langkah mereka untuk mengikuti Jiang Yi. Cici, sebelum berjalan 100 kaki, ada sedikit suara pecah di udara di depan. Suara itu sangat kecil dan ditutupi oleh langkah kaki ketiga orang itu. Namun, bagaimana dia bisa menyembunyikannya dari Jiang Yi? Dia dengan jelas mendeteksi dua orang, angin kencang di depannya di sebelah kiri, angin menderu sangat kencang, setidaknya mencapai kepadatan setinggi 100 kaki di malam hari. Minum. Keterampilan tanpa nama sedang berlari, Jiang Yi menari dengan tangannya, dan angin kencang terbang ke arah tangannya, dan dengan mudah tersedot olehnya, tanpa kehilangan jejak, yang membuat mata Yin Ruobing dan Yi Chan berbinar. Keduanya dipenuhi dengan emosi. Jiang Yi dapat menyerap Gang Feng. Tampaknya istana Kaisar Xuan mungkin miliknya. Bagaimanapun, Jiang Yi adalah orang kedua selain Kaisar Xuan yang dapat menyerap Gang Feng dalam lebih dari 700.000 tahun. Melanjutkan ke depan, setelah hanya berjalan 30 kaki, ruang di atas langit di depan mereka berfluktuasi dengan hebat, dan seekor naga api meraung ke arah mereka. Naga api itu terdiri dari api hitam yang tak terhitung jumlahnya. Begitu muncul, suhu di sekitarnya meningkat tajam. Seluruh jubah Yin Ruobing dan Yi Chan cenderung terbakar. Api hitam muncul terlalu tiba-tiba dan terlalu cepat. Hati-hati! Jiang Yi berteriak dalam-dalam, segera mundur, memeluk Yin Ruobing dengan malas, lalu bergegas menuju Yi Chan. Namun, tubuh Yi Chan bersinar dengan guntur dan kilat, dan petir dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya, membentuk perisai pelindung yang terbuat dari petir. Dia berteriak, jangan khawatirkan aku, ayo pergi. Bagus. Jiang Yi tidak memaksakan dirinya, dan berlari ke depan dengan Yin Ruobing di pelukannya. Bola naga api di ikat pinggangnya sudah menyala, dan perisai transparan muncul, menutupi tubuhnya. Yin Ruobing secara alami berada dalam perisai pelindung ketika dia menggendongnya, dan dia tidak merasakan panas sedikitpun. Hai! Yin Ruobing menjerit kaget, wajahnya memerah, tapi bukannya melawan dan meronta, dia malah melingkarkan lengannya di leher Jiang Yi dan membenamkan kepalanya di dadanya. Dia mencium aroma maskulin yang terpancar dari tubuh Jiang Yi, dan seluruh tubuhnya dipenuhi kegembiraan. Mereka semua lemah dan terlalu malu untuk bertemu siapapun. Merusak. Yi Chan dari belakang memberikan teriakan manis, dan beberapa guntur dan kilat di tubuhnya terbang keluar, berubah menjadi ratusan naga guntur dan menghantam naga hitam api langit di langit. Naga hitam itu hancur berkeping-keping dan jatuh ke dalam jurang tak berujung yang diselimuti kabut hitam di kedua sisi jembatan batu. Oke, ini aman. Jiang Yi menunggu beberapa saat dan menurunkan Yin Ruobing, tetapi kaki Yin Ruobing lemah dan dia tidak bisa berjalan. Butuh waktu lama baginya untuk kembali sadar, dan dia tidak mengatakan apa-apa selain hanya menundukkan kepalanya, dan merespons. Saudari Ruobing, ayo pergi. Ketika Yi Chan melihat Yin Ruobing belum pergi, dia mendesaknya, dan kemudian berkata sambil tersenyum, Xiao Nizi, sepertinya kamu belum pernah melihat seorang pria sebelumnya, mengapa kamu begitu tanpa pamrih? Bersikaplah lebih murah hati, dan jangan kehilangan reputasimu sebagai wanita tertua dari keluarga Yin. Kak Chan, aku tidak ikut, dan kamu mengolok-olokku. Yin Ruobing menghentakkan kakinya, berbalik dan berkata dengan malu dan marah, ekspresi seperti wanita kecil itu, bagaimana dia bisa memiliki sikap asli dari putri tertua keluarga Yin. Namun, begitu Yi Chan mengatakan ini, Yin Ruobing menjadi sedikit tenang dan segera mengikuti Jiang Yi di depan. Sehat. Yi Chan menghela nafas sedikit, menggelengkan kepalanya dan terkekeh, bergumam dengan suara yang hanya bisa dia dengar, Jiang Yi, apa keahlianmu? Biarkan Nona Yin kita menyerahkan tubuhnya, keluarganya, dan segalanya, dan dengan tegas. Jatuh cinta padamu. Apakah itu senyuman iblis? Benar sekali. Senyuman iblis kakekku membuat wanita di seluruh dunia terpesona saat itu. Yi Chan memikirkan senyuman menawan Jiang Yi di tebing lukisan, dan diam-diam mengira bahwa kekuatan magis kakeknya seperti pembasmi gadis.
Saya ingin tahu apakah kakeknya menjadi biksu karena dia disukai oleh terlalu banyak wanita dan takut memiliki terlalu banyak hutang cinta. Cici, suara Gang Feng terdengar lagi di depan, dan Yi Chan dengan cepat mengalihkan pikirannya kembali dan bergerak maju. Dengan Jiang Yi mendukung mereka di depan, mereka berjalan sangat cepat, meskipun Gang Feng kali ini lebih kuat. Ia mudah diserap oleh Jiang Yi, jadi mereka tidak perlu mengerahkan tenaga sama sekali. Gang Feng diikuti oleh Skyfire lagi, kali ini Skyfire menjadi semakin ganas, Jiang Yi berbalik dan memeluk Yin Ruobing lagi. Yi Chan selalu dilindungi oleh petir di luar tubuhnya, namun tidak perlu khawatir. Guntur dan kilat ini adalah pola dao elemen guntur yang dia pahami melalui kekuatan magis yang kuat dari keluarga Yi. Teknik lari guntur, pola dao bintang 6, yang dapat bertahan dan menyerang, dan sangat ganas. Gadis ini jelas memiliki kemampuan magis untuk mengusir api, namun dia berpura-pura menjadi gadis kecil yang tidak memiliki kekuatan untuk menahan ayam. Wanita yang sedang jatuh cinta memang akan menjadi idiot, sehingga tidak tahu bagaimana menjadi lebih pendiam. Melihat Yin Ruobing bersandar di pelukan Jiang Yi seperti anak kucing, Yi Chan merasa sangat rumit di hatinya. Dengan sedikit bau asam, dia menghela nafas ringan dan menemukan bahwa dia telah berubah menjadi bola lampu, yang sangat memalukan. Setelah Jiang Yi menunggu naga api itu lewat, dia menurunkan Yin Ruobing, berpikir sejenak dan berkata, "Lupakan, Ruobing, aku akan menggendongmu di punggungku." Ini terlalu lambat. Yin Ruobing menoleh sedikit, menatap Yi Chan dengan penglihatan sekelilingnya, menggigit bibirnya dan berkata, "Bukankah ini buruk? Aku bisa melakukannya." Engah. Yi Chan terkekeh, menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum pahit, "Sister Ruobing, kamu bisa berpura-pura bahwa aku tidak ada di sini, aku tidak melihat apa-apa." Yin Ruobing akhirnya memilih untuk dibawa pergi oleh Jiang Yi, karena Gang Feng dan Skyfire menjadi semakin intens dan brutal di kemudian hari. Setelah Jiang Yi dan yang lainnya berlari sejauh 3.000 kaki, angin kencang sudah sekuat langit di atas 1.000 kaki, jika bukan karena Jiang Yi, akan sangat sulit bagi Yi Chan untuk melewatinya. Setidaknya setengah dari orang-orang akan tersingkir dalam kesengsaraan angin dan api ini, kan? Jika kekuatanmu tidak mencapai 3 atau 4 bintang, dan tidak memiliki sarana atau harta unik, kamu tidak akan bisa melewatinya, dia. Jiang Yi diam-diam menyesali bahwa api langit menjadi semakin ganas. Setiap kali muncul, tidak ada tanda-tanda, dan suhunya sangat tinggi. Tentu saja, itu tidak membuat dia stres sama sekali, tetapi kecepatan berjalan Yi Chan sedikit lebih lambat. Setelah berjalan 100 kaki lagi, dia berhenti dan melihat ke arah Yi Chan, yang mengikuti lebih dari 10 kaki di belakang. Dia melihat panas menetes dari lehernya, jubahnya basah kuyup, dan dia bernapas seperti seekor lembu. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Nona Yi, bagaimana kalau haruskah aku membawamu bersamaku?" "Tidak butuh." Yi Chan mengertakkan gigi peraknya dan berkata, "Aku bisa melakukannya, kamu bisa menempuh jalanmu sendiri." Jiang Yi meliriknya dan tidak berkata apa-apa, tetapi Yin Ruobing di belakangnya mengirim pesan, "Saudari Chan, kamu harus menghemat kekuatan. Huang Liang Meng lebih berbahaya, dan satu orang jahat mungkin terjebak di dalamnya." Yi Chan masih menggelengkan kepalanya, dan Yin Ruobing tidak punya pilihan selain berhenti membujuknya. Yi Chan selalu memiliki temperamen seperti itu dan memandang rendah laki-laki di dunia, jadi bagaimana dia bisa membiarkan laki-laki membantu? Meskipun dia adalah Jiang Yi. Untunglah setelah berjalan 100 kaki lagi, akhirnya kami melihat ujung ratusan kaki di depan, bencana angin dan kebakaran ini akan segera berlalu. Membawa pesona tiada taraf di punggungnya, merasakan sentuhan menakjubkan di tubuhnya, dan sesekali menyentuh kelembutan dadanya dengan punggungnya, Jiang Yi sebenarnya tidak memiliki terlalu banyak pikiran di dalam hatinya, atau dia tidak berani melakukannya, terlalu banyak pikiran, nian-nian. Meskipun Yin Ruobing mengatakan ingin memutuskan pertunangan, Jiang Yi sebenarnya tidak terlalu memikirkannya, tidak mudah untuk memutuskan pernikahan. Dengan kata lain, jika Anda bisa mundur 10.000 langkah, lalu bagaimana? Akankah Yin Ruobing meninggalkan keluarganya, orang tuanya, dan sukunya untuk mengikutinya? Kaisar Yin tidak bisa mengejarnya secara pribadi. Untuk mengambil langkah mundur, meskipun Yin Ruobing benar-benar berani, apakah dia berani menerima perasaan berat ini adalah masalah lain. Beberapa hutang mudah untuk dilunasi, tetapi utang cinta adalah yang paling sulit untuk ditanggung. Jadi Jiang Yi tidak berani terlalu memikirkannya, dia hanya membantu Yin Ruobing sebagai cara membalas kebaikannya. Memanggil. Saat bermeditasi dan berlari, Gang Feng datang lagi, kali ini Gang Feng sangat kuat, dan Gang Feng masih terjerat, seperti bilah Gang Feng, dan kecepatannya beberapa kali lebih cepat. Jiang Yi menarikan tangannya, menjalankan keterampilan tanpa nama,
dengan cepat menyerap Gang Feng, bintang kesembilannya dapat menampung Gang Feng yang tak ada habisnya, belum lagi bahkan jika dia menyerapnya selama lebih dari 10 tahun, itu tidak akan cukup. Fusi Gang Feng ini berbeda dengan metode fusi saya. Dalam keadaan kesatuan antara manusia dan alam, Jiang Yi dengan hati-hati menjelajahi Gang Feng dan menemukan bahwa bila Gang Feng menyatu lebih sempurna daripada dirinya, metode fusinya seperti memaksa Gang Feng untuk diperas, dan di sini angin Gang Feng sepenuhnya dipilin menjadi satu seperti kepang, tidak dapat dipisahkan. Cara ini bisa dijadikan referensi. Jika bisa digabungkan, diperkirakan Gang Feng Blade akan semakin kuat. Jantungnya bergerak dan dia melambat, dan kecepatan menyerap Gang Feng juga melambat. Dia melupakan segalanya dan berkonsentrasi untuk memahami keterampilan fusi Gang Feng di sini. Kali ini, 3 Gang Feng yang menyatu terbang masuk. Setelah Jiang Yi menyerap semua Gang Feng, ia menemukan bahwa Gang Feng masih tidak dapat dipisahkan bahkan setelah memasuki tubuhnya, ini adalah Gang Feng yang sepenuhnya menyatu. Cici, langit tiba-tiba terbuka di depan mereka, dan 3 naga api hitam meraung ke bawah. Kali ini naga api berbeda dari yang sebelumnya. Ketiga naga api itu sebenarnya menyatu, dengan 2 di setiap naga api. Jiang Yi terkejut lagi. Naga api yang menyatu ini, seperti Gang Feng yang menyatu tadi, sebenarnya menyatu sempurna dan tidak dapat dipisahkan. Kekuatannya tidak sesederhana 1 tambah 1 sama dengan 2, dan suhunya pasti jauh lebih tinggi. Yi Zhen, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan kesadarannya tiba-tiba menyapu di belakangnya. Dia menemukan bahwa jumlah petir di tubuh Yi Chan telah berlipat ganda, dan dia menghela nafas lega ketika dia hampir tidak bisa menahannya. Gadis ini nampaknya sangat kuat dan bisa terus bertahan. Dia tidak ingin mengkhawatirkannya lagi dan terus mengunci ketiga naga api di udara, mencoba memahami keterampilan fusi di dalamnya. Bagaimana ini bisa terjadi bersamaan? Bagaimana bisa terjadi begitu sempurna? Pikiran Jiang Yi penuh dengan pertanyaan, dan dia tidak bisa memahaminya sama sekali. Dia hanya bisa memperlambat kecepatannya dan memahaminya dengan hatinya. Bagian jalan ini tadi terasa agak panjang, tapi sekarang dia berharap 10 kali lebih panjang, sehingga dia bisa mengamati lebih banyak Gang Feng dan naga api di sini, dan memahami prinsip fusi. Feng Huo Ji Yichan dan Yin Ruobing sama-sama mengatakan mereka tidak bisa mundur tetapi hanya bisa bergerak maju. Adapun mengapa mereka tidak mengatakan apa-apa, Jiang Yi tidak bertanya. Jadi setelah berjalan melewati jembatan batu ini, dia tidak tahu apakah Gang Feng dan Skyfire akan muncul di belakangnya. Jiang Yi, berjalanlah lebih cepat, aku bisa menahannya. Jika kamu berjalan begitu lambat, aku khawatir aku tidak akan mampu menahannya. Jiang Yi, yang sedang berpikir keras, dibangunkan oleh transmisi suara. Dia melirik ke belakangnya dengan kesadarannya dan menemukan bahwa seluruh tubuh Yi Chan seolah-olah telah diambil dari air. Roknya semuanya melekat pada tubuhnya yang halus. Tubuhnya, lekuk tubuhnya yang indah terlihat sepenuhnya, leher dan lengannya semerah darah, dan suhu yang tinggi membuatnya sangat tidak nyaman. Baiklah, Jiang Yi hanya bisa mempercepat sedikit, tapi pikirannya masih diam di Gang Feng dan naga api. 300 kaki, 100 kaki, 30 kaki. Akhir dari kesengsaraan angin dan api sudah di depan, dan Jiang Yi merasa tidak berdaya di dalam hatinya, dia masih belum bisa mengetahui rahasia dari fusi ini, sepertinya dia hanya bisa mengetahuinya nanti. Berjalan, tidak ada sosok Jian Wuying di depan, menandakan bahwa dia sudah pergi ke Huang Liang Mengnei. Jiang Yi tidak berani membuang waktu lagi dan mempercepat langkahnya. Saat dia hendak menyeberangi jembatan batu, langit tiba-tiba bergetar hebat. Naga angin Gang Feng besar dan naga api hitam besar muncul di udara. Gang Feng jelas telah bergabung 3 kali, dan naga api setidaknya ada 3, yang kecil dibentuk oleh perpaduan naga api. Tidak baik, Jiang Yi terkejut di dalam hatinya, dan kesadarannya tiba-tiba menyapu belakangnya. Benar saja, dia melihat kepanikan di mata Yi Chan, dan dia terhuyung mundur beberapa langkah. Tetapi begitu dia melangkah mundur, ruang di belakangnya juga berfluktuasi dengan hebat, dan 2 naga api besar yang persis sama dengan yang ada di depan, muncul. Lepaskan perisai petir. Jiang Yi meraung keras, dan melesat seperti pedang tajam. Yi Chan bangun, dan kilat di luar tubuhnya menghilang. Dia diangkat oleh Jiang Yi dengan satu tangan. Dia menari dengan tangan lainnya dan bergegas menuju akhir jembatan batu. Dengan baik, pakaian di tubuh Yi Chan semuanya basah kuyup, sedangkan tubuh bagian atas Jiang Yi terbuka bulat, sehingga terasa seperti mereka berdua terbuka dan saling bersentuhan. Tubuh halus Yi Chan bergetar hebat, dan tanpa sadar dia mengangkat kepalanya, tapi dia melihat Yin mata Ruobing yang lucu. Kak Zhen, kamu bisa berpura-pura aku tidak ada di sini, aku tidak melihat apapun. Yin Ruobing menggerakkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum,
Yi Chan semakin malu dan ingin mencari celah di tanah untuk dirayapi. Dia memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya dan berusaha untuk tidak membiarkan Jiang Yi melihat petunjuknya. Tanpa diduga, suara Jiang Yi segera terdengar. Nona Yi, kamu bisa turun sekarang. Ah! Yi Chan membuka matanya dan menemukan bahwa dia telah mencapai ujung jembatan batu. Ada gerbang batu yang bersinar di depannya. Jiang Yi telah lama berdiri di luar gerbang batu dan melepaskan tangannya, tetapi tangannya tidak bergerak, masih memegang erat tubuh harimaunya. Mengapa bencana angin dan kebakaran ini begitu sulit? Bisakah orang biasa melewatinya? Setelah Yi Chan melompat dari Jiang Yi mengajukan pertanyaan di dalam hatinya untuk mengatasi rasa malunya. Dua naga angin Gang Feng dan naga api terakhir terlalu sombong. Jiang Yi percaya bahwa kecuali beberapa orang, rata-rata orang tidak akan bisa melewatinya. Kaisar Xuan menetapkan level yang sulit, dan konyol bagi semua orang untuk bersaing. Atau apakah ini dibuat oleh Aolu? Tapi Aolu tahu 5 tahun lalu bahwa dia bisa menyerap Gang Feng. Seharusnya karena kita bertiga pergi bersama. Yin Ruobing telah melompat dari punggung Jiang Yi. Dia tidak terlalu malu. Dia berpikir sejenak dan berkata Jalan King Yun, kesengsaraan angin dan api, dan Huang Liang Meng pernah dibuka oleh Kaisar Xuan. Keluarga 9 Kaisar memiliki catatan. Pada saat itu, Kaisar Xuan dikatakan bahwa siapapun yang dapat melewati 3 tingkat ini dan memasuki lantai 18 istana Xuan Shen dapat menjadi muridnya. Saat itu, ada sensasi di daratan. Pada akhirnya, hanya lebih dari ratusan orang melewati 3 tingkat ini dan akhirnya mencapai lantai 18. Tidak seorang pun. Orang tua di Jalan King Yun tidak dapat melanjutkan, dan mereka yang memiliki kekuatan lemah tidak dapat melewati kesengsaraan angin dan api. Sedangkan untuk Huang Liang Meng, itu menguji pikiran dan jiwa. Jadi kesengsaraan angin dan api seharusnya tidak sesulit itu, dan kemungkinan besar kita bertiga pergi bersama. Alasan. Pikiran dan jiwa. Jiang Yi tidak peduli dengan bencana angin dan kebakaran. Bolanya sakit ketika memikirkan Huang Liang Meng. Jiwanya tidak terlalu kuat, dan ada kesenjangan besar antara dia dan anak-anak dari keluarga 9 kaisar. Ini adalah waktu yang sulit. Setelah jangka waktu ini, Yi Chan pulih. Dia mendapatkan kembali kekuatannya dan menguapkan semua uap air di tubuhnya. Kemudian dia melirik ke arah Jiang Yi dan berkata, kakekku berkata sebelum dia datang ke sini bahwa kamu harus mengingat satu kata untuk melewati ini level. Harapannya besar, yaitu Huan. Oke, saya akan mengambil langkah pertama, Jiang Yi. Saya akan menunggu Anda di Istana Xuan Shen, semoga Anda beruntung, semoga sukses untuk Ruobing. Semoga berhasil untuk Suster Chan. Yin Ruobing mengangguk ke arah Yi Chan, yang bergegas menuju pintu batu dan menghilang ke dalam cahaya putih. Yin Ruobing menarik pandangannya, menatap Jiang Yi dan berkata sambil tersenyum Jiang Yi, Huang Liang Meng seharusnya tidak berada dalam bahaya. Bahkan jika dia jatuh ke dalam ilusi, dia akan diteleportasi menuruni gunung setelah perburuan harta karun. Tapi kami semua harus bekerja keras, Istana Xuan Shen harus menjadi milik kita, oke transportasi. Semoga beruntung. Jiang Yi mengangguk, tapi tidak bergerak. Yin Ruobing juga tidak bergerak. Jiang Yi menunggu beberapa saat, mengerutkan kening dan berkata, kamu pergi dulu. Aku akan menunggumu pergi dulu. Yin Ruobing tersenyum manis, kelembutan di matanya membuat hati Jiang Yi bergetar, dia telah melihat tatapan seperti ini dari Feng Luan King Yu dan yang lainnya, dia bukanlah orang bodoh. Tetapi pada saat ini, dia tidak berani berpikir terlalu banyak, dia menatap Yin Ruobing dalam-dalam dan berjalan menuju pintu batu. Berdengung, cahaya putih Jiang Yi menghilang dalam sekejap, dan Yin Ruobing mengatupkan kedua tangannya dan berdoa Tuhan memberkatimu, Jiang Yi, kamu harus mendapatkan Istana Xuan Shen. Hanya dengan mendapatkan Istana Xuan Shen dan menjadi pewaris Kaisar Xuan, bisakah kita mendapatkan hasil? Tiba-tiba terdengar suara di udara dari belakang, dan tak lama kemudian terdengar tawa gembira haha, Ruobing. Yin Ruobing menoleh ke belakang dan melihat Zhan Tianlei meledak dari kejauhan seperti dewa yang tak terkalahkan, tubuhnya bersinar dengan cahaya putih, tangannya menari, angin dan awan menderu, dan angin dan api langit benar-benar dibelokkan olehnya. Dia sangat mendominasi. Di masa lalu, dia pasti akan berhenti dan memberikan beberapa pujian, tapi sekarang dia bergegas menuju pintu batu dengan ekspresi dingin dan menghilang ke dalam cahaya putih. Ruobing, tunggu aku. Ekspresi Zhan Tianlei berubah, dan dia merasakan sinyal yang sangat buruk dari mata Yin Ruobing. Yin Ruobing dulu tersenyum pada semua orang, tapi dia sangat dingin, tapi sekarang sepertinya dia bahkan tidak tertarik untuk bersikap asal-asalan. Apakah Anda benar-benar memperlakukan dia seperti orang yang lewat? Apa yang telah terjadi?
Zhan Tianlei bergegas melintasi jembatan batu dan menatap gerbang batu dengan linglung dengan mata penuh keputusasaan. Matanya berkilat. Dia tidak tahu kesalahan apa yang telah dia lakukan. Mengapa Yin Ruobing memperlakukannya seperti ini? Za, di mana orang menyebalkan itu? Aku akan menghabisinya. Suara Xie Fei segera datang dari kejauhan. Tengkorak besar mengelilingi tubuh Xie Fei, menghalangi angin dan api langit. Dia secepat pelangi dan dengan cepat melintasi jembatan batu, dengan cahaya yang menyilaukan bersinar di matanya, tampak berkeliling, tetapi tidak menemukan Jiang Yi. Mereka semua sudah masuk ke dalam, Saudara Xie, kita tidak bisa menghabisi siapapun di Huang Liangmeng, ayo kita pergi ke istana Xuan Shen dulu. Zhan Tianlei menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, lalu bergegas ke pintu batu dengan senyum tak berdaya, Xie Fei hanya bisa mengikuti dengan depresi. Setelah 2 batang dupa, banyak orang datang silih berganti. Tentu saja banyak orang yang tidak tahan dengan angin kencang dan api langit hingga terjatuh ke dalam jurang tak berujung. Jika jatuh, Anda tidak akan mati, Anda hanya akan dipenjara selama 10 tahun, jika Anda melawan, kemungkinan besar Anda akan dibunuh. Chen Chen, cucu Kaisar Yin, Ye Jiuhan, murid keluarga Ye, Modi, putra pertama keluarga Mo, sebuah keluarga kuno di Tiongkok Tengah, juga bergegas mendekat, Wu Xi, murid Qijian Wu keluarga, Yin Fei Hutulongling, dan Zhan, murid dari keluarga Zhan sepupu Zhenwu dan Zhan Tianlei semuanya bergegas ke Huang Liangmeng. Di belakang terdapat naga panjang dan jembatan satu papan dengan ribuan pasukan dan kuda, meski sulit diperkirakan, beberapa orang pasti bisa bergegas menuju Huang Liangmeng. Adapun berapa banyak orang yang bisa memasuki istana Xuan Shen, tidak ada yang tahu. Apakah ini Huang Liangmeng? Jiang Yi merasa bahwa dia telah datang ke suatu tempat yang aneh. Itu adalah hutan belantara, langit hanya remang-remang, dan jarak pandang sangat rendah. Yang aneh di sini adalah indera spiritualnya tidak dapat mendeteksinya, jadi dia tidak melakukannya, tahu apa yang ada di sekelilingnya atau di mana jalan keluarnya. Dia hanya bisa berjalan ke depan dengan hampa, Gang Feng Aegis muncul di luar tubuhnya, dan pedang lembut juga muncul di tangannya, selalu menjaga dari serangan musuh. Meskipun Yin Ruobing dan Yi Chan mengatakan bahwa tempat ini hanyalah ilusi, dan pertimbangan utamanya adalah pikiran dan jiwa, Jiang Yi tetap harus berhati-hati, bagaimana jika dia bertemu Xie Fei di dalam. Surga dan manusia adalah satu. Setelah berjalan beberapa saat, dia dengan tegas memasuki keadaan kesatuan antara manusia dan alam, berjalan dan menarikan pedang lembut di tangannya. Dia tidak tahu berapa lama dia akan tinggal di dalam, tapi karena tidak ada bahaya sekarang, dia sebaiknya terus memahami keterampilan ilahi sambil mencari jalan keluar. Mendering. Pedang lembut itu berputar seperti ular berbisa, mengeluarkan rangkaian suara pedang yang terkadang dalam, terkadang tajam, terkadang kasar, dan terkadang menggerahkan. Suara pedang terus terdengar, membentuk nada yang sangat aneh. Jika ada orang di sekitar yang mendengarnya, mereka akan mendengarnya, pasti akan menjadi gila. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Jiang Yi merasa seperti telah berjalan selama 3 jam penuh, tetapi dia menemukan bahwa lingkungan di sekitarnya masih berupa hutan belantara, kecuali tanah yang gelap, tidak ada apapun dan tidak ada bahaya. Dia sama sekali tidak mempedulikan apapun dan terus berlari ke depan, terus menciptakan musik sambil berjalan. Lagi pula, akan membutuhkan waktu baginya untuk membuat dan menyempurnakan musik. Jika Kaisar Xuan ditakdirkan untuk membiarkan dia tinggal di dalam, tidak ada yang bisa dia lakukan. Suatu hari, 3 hari, 10 hari, Jiang Yi tidak peduli kemana dia pergi, dan hanya berlari seperti zombie. Pedang lembut di tangannya tidak berhenti menari. Melodi yang dibentuk oleh suara pedang lembut juga mulai menjadi bulat dan lengkap, dan mengandung makna yang tidak bisa dijelaskan. Kekuatan sihirnya mampu membuat darah pendengarnya melonjak dan membuatnya menjadi liar. Hampir, mari kita lihat apakah kita dapat mengintegrasikan arti sebenarnya dari pembunuhan. Jiang Yi berhenti dan hendak melepaskan niat sebenarnya untuk menghabisi, tetapi pada saat ini terjadi perubahan mendadak. Tiba-tiba sebuah cahaya muncul di depan, dan kemudian sebuah pintu batu muncul. Namun, beberapa monster yang sangat menakutkan terus muncul di dalam pintu batu. Monster-monster itu akan membuat hati orang berdebar hanya dengan melihatnya. Terlebih lagi, kecepatan monster-monster itu sangat cepat, bahwa mereka bergegas dalam sekejap, bau busuk mayat menerpa wajahnya, hampir membuat Jiang Yi pingsan. Ini adalah sekelompok monster mirip kelelawar, tetapi mereka sangat besar sehingga dapat dibandingkan dengan naga dan gajah. Aura mereka juga dapat dibandingkan dengan Raja Iblis tingkat terendah.
Mereka sangat menakutkan. Aura kekerasan dari binatang buas itu dapat menakuti banyak orang yang pemalu sampai mati. Sepasang mata merah tampak seperti dua bulan iblis, tampak ganas dan menakutkan seperti hantu. Apakah ini binatang ilusi atau monster sungguhan? Jiang Yi terkejut, tetapi secara naluriah mundur. Pada saat yang sama, dia menembakkan Gang Feng dengan satu tangan, memadatkan 10 bilah Gang Feng dan menebas ke depan. Cici. Hampir 100 monster kelelawar terbang menyerang pada saat yang sama. Panah hitam kecil keluar dari mulutnya dan menyerang seperti hujan lebat. Kecepatannya sangat cepat sehingga Jiang Yi tidak bisa menghindarinya. Bang bang bang. Bilah Gang Feng melesat pergi, dan tubuh monster kelelawar meledak, berubah menjadi kabut darah dan terbang ke udara. Jeritan monster bergema di seluruh lingkungan dan bergema tanpa henti. Salah satu monster dipotong sayapnya dan menghantam tanah dengan keras, menyebabkan tanah bergetar. Bang bang bang. Banyak panah hitam kecil mengenai perisai ilahi Gang Feng di luar tubuh Jiang Yi, membuat suara yang tajam satu demi satu. Tubuh Jiang Yi dipukul dengan keras dan terbang keluar. Dia merasakan energi Gang Feng menghilang dengan cepat dan diam-diam merasa ngeri. Kekuatan panah hitam kecil ini secara tak terduga sebanding dengan serangan kuat bintang 3. Itu benar-benar monster. Ekspresi Jiang Yi menjadi serius. Jika itu hanya ilusi, dia akan bergegas ke gerbang batu apapun yang terjadi. Tapi sungguh merepotkan, karena saat ini, monster kelelawar masih terbang keluar dari simen dalam arus yang stabil, dan sejauh mata memandang tidak ada habisnya. Yang menyerangnya barusan hanya hampir 100 monster. Jika 1000 monster menyerang bersama, Gang Feng Aegis miliknya pasti tidak akan bisa menghentikan mereka, dan tubuhnya akan ditembakkan ke sarang lebah. Yang membuat Jiang Yi lega, dia mundur beberapa ribu kaki. Monster yang terbang keluar dari belakang tidak menyusul. Sebaliknya, ia berputar dan meraung di luar pintu batu, seolah bersiap untuk mempertahankan pintu masuk. Jika Jiang Yi berani bergegas ke pintu masuk, dia akan dibunuh. Robek berkeping-keping. Cici, ada lebih dari 30 monster kelelawar yang mengejar mereka, dan Jiang Yi hanya bisa mundur sambil menghabisi monster itu. Melihat mayat-mayat di mana-mana, melihat darah hitam di tanah, mencium bau busuk, dan melihat monster gelap di kejauhan, wajah Jiang Yi menjadi semakin suram. Itu seharusnya menjadi pintu masuknya, tapi sekarang jelas ada setidaknya puluhan ribu monster. Jika dia berani menyerbu masuk dengan paksa, dia pasti tidak akan mampu menahannya. Tetapi jika dia tidak terburu-buru, dia tidak akan bisa memasuki istana Xuan Shen sama sekali, dan dia tidak akan bisa mendapatkan benda suci Sekte Tianyin, pagoda mengkilap, apalagi istana Xuan Shen. Cobalah dulu dan lihat apakah kamu bisa memancingnya dan menghabisinya perlahan. Jiang Yi ragu-ragu sejenak dan memutuskan untuk mengambil kesempatan. Dia perlahan bergerak menuju pintu masuk, melihat monster di sana yang bahkan menutupi langit dengan kengerian rahasia. Langkahnya juga sedikit melambat. Ketika dia mendekati jarak beberapa ratus kaki, lebih dari 200 monster kelelawar tertarik dan berubah menjadi petir hitam dan menembak ke arahnya. Bagus sekali. Jiang Yi sangat gembira. Selama monster lain tidak mengikuti, dia bisa memakannya dan menghabisi mereka perlahan. Tidak peduli berapa banyak monster yang ada, dia bisa menghabisi mereka semua, bukan? 10 bilah Gang Feng yang telah dipersiapkan sejak lama meraung, dan lebih dari 200 anak panah hitam tajam ditembakkan dari sisi berlawanan di udara. Banyak anak panah tajam mengunci dirinya, dan kecepatannya terlalu cepat, meninggalkan dia tidak punya waktu untuk menghindar. Bang bang bang. Tanda tanya. Suara panah tajam hitam mengenai Gang Feng Aegis dan jeritan monster terdengar bersamaan. Kekuatan serangan monster itu ganas, tapi pertahanannya rata-rata. 10 bilah Gang Feng melesat dan tersapu dengan mudah. Tubuh Jiang Yi juga terdorong mundur puluhan kaki, dan setengah dari energi Gang Feng Aegis dikonsumsi. Menghabisi. Seolah-olah Jiang Yi telah melihat terang hari, dia menembak lagi dan terus menarik monster kelelawar untuk menghabisinya. Sekali, 2 kali, 10 kali, 100 kali. Dia bekerja tanpa kenal lelah untuk menghabisi lagi, dan daerah sekitarnya segera dipenuhi dengan mayat monster kelelawar. Darah hitam mewarnai tanah dalam radius ribuan kaki menjadi hitam dan merah. Bau amis menyelimuti daerah sekitarnya dan membuat mual. Langit remang-remang dan sekelilingnya seram. Jika orang awam melihat pemandangan ini pasti akan ketakutan setengah mati. Suatu hari, 2 hari, 3 hari. Jiang Yi telah menghabisi selama 5 hari berturut-turut. Dia bahkan tidak dapat mengingat berapa banyak monster kelelawar yang telah dia bunuh, tubuh dan jiwanya sangat kelelahan. Tapi dia melihat monster kelelawar semakin sedikit, dan dia merasa sedikit bersemangat. Selama dia memasuki pintu masuk ini, dia bisa mencapai istana Xuan Shen. Minum. Setelah menghabisi sekelompok monster kelelawar lagi,
Jiang Yi berhenti untuk beristirahat, dia terengah-engah dan menyeringai saat dia melihat monster yang berputar-putar dan mengaum di luar pintu masuk di kejauhan. Ada kurang dari 2000 monster yang tersisa, dan mereka akan dibasmi dalam setengah hari. Berjalan. Setelah beristirahat sebentar, dia berlari ke depan lagi, tetapi dia hanya berlari 100 kaki sebelum berhenti dengan cepat. Ada ekspresi ngeri di matanya, dan dia mundur secepat yang dia bisa, sambil berteriak gobi laki-laki, apakah kamu yakin orang bisa melewati Huang Liang Meng ini? Pintu masuk di depan berkedip lagi, dan kelelawar yang tak ada habisnya terbang keluar, sejauh mata memandang, tidak ada akhir, setidaknya puluhan ribu dari mereka terbang keluar. Bukan ini intinya adalah ada 3 raja kelelawar dalam kelompok kelelawar ini yang berukuran sangat besar dan memiliki aura yang sangat menakutkan. Aura ketiga raja kelelawar ini membuat Jiang Yi merasa bahwa mereka setidaknya telah mencapai level dewa hitam, dengan kata lain ini adalah 3 dewa yang sebanding dengan 7 atau 8 bintang. Tidak peduli berapa banyak kelelawar yang ada, mereka semua akan dibasmi suatu hari nanti, tetapi 3 raja kelelawar yang sekuat dewa bintang 7 atau 8 tidak dapat dibasmi oleh Jiang Yi. Begitu mereka mendekatinya, dia yakin bahwa dia akan dibunuh, terbasmi seketika. Brengsek, sial, sial. Dia mundur beberapa ribu kaki, dan setelah memastikan kelelawar tidak mengejarnya, dia melambaikan tangannya dan berteriak 3 kali. Huang Liang Meng ini sangat mesum sehingga tidak ada yang bisa melewatinya, bahkan jika Xie Fei dan Zhan Tianlei ada di sini, mereka hanya bisa menatapnya, bukan? Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilalui manusia. Itu tidak benar. Jiang Yi tiba-tiba menamparkan kepalanya, merasa ada yang tidak beres di sana. Jika Huang Liang Meng ini tidak dapat dilewati oleh manusia, lalu mengapa Yin Ruobing mengatakan bahwa lebih dari 100 orang melewati 3 level ini terakhir kali? Huang Liang Meng seharusnya tidak berada dalam bahaya. Bahkan jika dia jatuh ke dalam ilusi, dia akan berteleportasi menuruni gunung setelah perburuan harta karun ini. Memikirkan kata-kata Yin Ruobing, Jiang Yi tersentuh, mungkinkah semua yang dilihatnya palsu? Apakah ini sebenarnya hanya ilusi? Tapi monster kelelawar ini sangat nyata, dan serangannya bisa mengusirnya, bahkan bau darah hitam di tanah masih tercium dari mereka, jadi bagaimana bisa itu palsu? Anda memiliki peluang besar untuk mengingat satu kata di level ini, dan itu adalah fantasi. Kata-kata Yi Chan bergema di benak Jiang Yi, ini adalah kata-kata Kaisar Buddha. Jiang Yi merenung sejenak, dan akhirnya mengertakkan gigi dan bersiap untuk bertarung. Mustahil bagi keluarga 9 kaisar untuk mencatat kesalahan, dan tidak mungkin bagi Yin Ruobing dan Yi Chan untuk berbohong padanya. Bertarung. Dia bergegas maju seperti pedang tajam, perisai Gang Feng di luar tubuhnya menghilang, dan dia bergegas menuju pintu masuk dengan mata tertutup apapun yang terjadi. Jika dibasmi oleh monster kelelawar tersebut, dia juga ditunjuk. Jika dia tidak bisa melewati Huang Liang Meng, dia tidak akan bisa memasuki istana Xuandi, dia tidak akan bisa mendapatkan pagoda berkilau, dan dia tidak akan bisa mendapatkan istana Xuanshen. Dia tidak pernah takut mati, dan dia tidak pernah mempertimbangkan konsekuensi dari keputusannya. Tidak gila, tidak hidup. Jiang Yi baru saja mendekati pintu masuk beberapa ratus kaki jauhnya. Monster kelelawar yang tak terhitung jumlahnya terkejut. Ratusan anak panah tajam berubah menjadi hujan lebat dan ditembakkan ke arahnya. Pada saat itu, Jiang Yi merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah tertusuk. Rasa sakitnya menakutkan. Di garis tipis antara hidup dan mati, dia secara naluriah ingin menyelamatkan dirinya sendiri, ingin melarikan diri melalui langit, dan ingin melepaskan Gang Feng Aegis untuk mundur. Rasa sakit yang merobek juga memberitahunya bahwa ini bukanlah ilusi, jika dia terus berlari ke depan, dia akan mati. Mimpi sinar kuning, semuanya hanya mimpi sinar kuning, hidup dan mati juga mimpi sinar kuning. Semuanya akan berlalu setelah kamu bangun dari mimpi, buruan, buruan, buruan. Pada akhirnya, dia memilih penilaian dan kegigihannya sendiri, dia hanya bergegas maju, meski tubuhnya tercabik-cabik, dia tidak peduli. Pada saat ini, jiwanya menjadi seperti kesurupan, dia bermimpi tentang hidup dan mati. Apakah itu Zhuang Zhou yang memimpikannya seekor kupu-kupu, atau apakah itu Zhuang Zhou yang memimpikannya seekor kupu-kupu? Jiang Yi tidak tahu, dia hanya ingin bergegas ke pintu masuk ini. Dia juga percaya bahwa selama hatinya cukup kuat, bahkan Dewa Kematian tidak akan bisa menghentikannya. Dia terus meraung kesakitan, dan samar-samar dia melihat tubuhnya terkoyak-koyak, jiwanya berubah menjadi manusia transparan yang melayang di langit, dan jiwanya perlahan menghilang, dia akan menghilang sepenuhnya di dunia ini. Dia merasa seolah-olah penglihatannya menjadi gelap, seolah-olah dia akan tenggelam dalam kegelapan tak berujung selamanya.
Dia tidak bisa lagi merasakan sakit apapun, seperti sisa pikiran terakhir seseorang sebelum kematian. Selamat, Jiang Yi, kamu lulus Huang Liang Meng. Samar-samar, dia mendengar suara yang menyenangkan dan familiar, dan kemudian suara wanita yang sama familiarnya terdengar. Jiang Yi, aku tahu kamu bisa melewatinya. Jiang Yi tiba-tiba membuka matanya dan menemukan bahwa dia sebenarnya berada di dalam istana Dewa Xuan. Dia berdiri di sebuah alun-alun dengan 3 susunan teleportasi di dalamnya. Itu adalah alun-alun giok putih tempat dia memasuki 3 tingkat istana Dewa Xuan. Ini memang ilusi. Ilusi ini terlalu realistis. Tingkat pembatasan Kaisar Xuan terlalu menakutkan. Dia menghela nafas panjang, mengulurkan tangannya untuk mencubit kakinya sendiri, lalu meraih tangan kecil Yin Ruobing di sebelahnya. Setelah memastikan bahwa dia tidak sedang bermimpi, dia menghela nafas dengan rasa takut yang masih ada. Wah! Mata besar Yin Ruobing berkibar, bulu matanya bergetar dan melengkung menjadi bulan sabit, dan dia berkata sambil tersenyum, sebenarnya, Jiang Yi, jiwamu tidak terlalu kuat. Jika bisa lebih kuat, kamu pasti bisa membedakannya, ilusi. Faktanya, semua yang Anda lihat dan rasakan di dalam adalah ilusi, dan Anda dapat mencapai sini selama Anda menutupi kepala dan bergegas maju. Terima kasih kalian berdua telah mengingatkanku, kalau tidak aku tidak akan terburu-buru begitu cepat. Jiang Yi menangkupkan tangannya ke arah mereka berdua dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu mengapa hanya kalian berdua. Di mana Jian Wuying? Yin Ruobing melirik Yi Chan dan berkata sambil tersenyum, mereka telah memasuki level tersebut. Zhan Tianlei dan Xie Fei juga memasuki level tersebut. Tempat pertama kali ini adalah Istana Xuan Shen. Saudari Chan harus menunggumu. Hanya ketika kamu datang keluar bisakah kamu merasa bebas untuk melewatinya. Yi Chan berbalik, melirik ke arah Jiang Yi, dan berkata dengan dingin, Jiang Yi, ayolah, apakah kamu bisa mendapatkan Istana Xuan Shen tergantung pada kemampuanmu. Memanggil. Setelah mengatakan itu, Yi Chan bergegas ke susunan teleportasi di tengah, tetapi Yin Ruobing tidak bergerak. Jiang Yi juga tidak bergerak dan melihat beberapa baris kata di susunan teleportasi. Hadiah untuk terobosan kali ini muncul di alun-alun giok putih, dengan angka pertama tertulis di atasnya, namanya mengesankan Istana Xuan Shen. Pagoda Liuli menempati urutan kedua. Tatapan Jiang Yi berhenti di bawah, dan matanya menjadi panas. Dia ingin mendapatkan pagoda berkilau lebih dari Istana Xuan Shen. Selama dia mendapatkan pagoda berkilau, Su Ruoxue bisa kembali dengan selamat. Dia bahkan tidak melihat harta karun di bawah. Tatapannya terlempar ke tingkat yang mengerikan. Yin Ruobing terkejut dan terus berkata, Jiang Yi, kamu tidak akan menembus level neraka lagi, kan? Xie Fei dan Zhan Tianlei sama-sama telah melewati level ini, kemungkinan besar kamu akan bertemu dengan mereka. Mereka semua pergi ke sini. Mata Jiang Yi berkilat dingin, dan dia berkata dengan tegas, kalau begitu aku ingin pergi ke sini lebih jauh lagi. Hanya pada level ini aku bisa mendapatkan apa yang kuinginkan. Kamu harus menghargaiku ketika aku pergi. Tidak, Yin Ruobing mengertakkan gigi dan berkata, aku akan pergi bersamamu. Anda, Jiang Yi sedikit terkejut. Meskipun kekuatan Yin Ruobing tidak buruk, kekuatan tempurnya secara keseluruhan jelas lebih lemah dari dia. Dia harus menjaganya ketika dia bersamanya. Mungkinkah dia mengabaikannya ketika dia melihatnya? Dalam bahaya. Jiang Yi, jangan khawatir, aku tidak akan menyeretmu ke bawah. Yin Ruobing mengertakkan gigi dan berkata, jika aku menjadi beban, silakan saja dan jangan khawatirkan aku. Bukan itu maksudku. Jiang Yi menatap mata Yin Ruobing yang penuh harapan dan tidak tahan untuk menolaknya. Dia mengangguk dan berkata, ayo pergi. Kita harus menerobos dengan cepat dan melampaui Xie Fei dan yang lainnya. Benar, di luar susunan teleportasi, Jiang Yi tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, sudah berapa lama Xie Fei dan yang lainnya berada di sana? Suatu hari, Yin Ruobing menjelaskan sebenarnya, waktu adalah ilusi di Huang Liang Meng. Jian Wuying hanya bisa masuk paling lama lebih dari 1 hari. Dia seharusnya juga memasuki level horor. Dia tidak akan berani masuk neraka level tanpa menjadi manusia setengah dewa. Aku dan saudari Chan masuk dan menunggu kurang dari sehari sebelum Xie Fei dan Zhan Tianlei masuk. Oh, tidak apa-apa, mereka seharusnya tidak jauh. Jiang Yi mengangguk dan bergegas menuju tingkat neraka. Dia menghilang dalam sekejap, dan Yin Ruobing segera mengikutinya. Jembatan Naihe. Setelah menerobos penghalang lagi, Jiang Yi merasakan banyak emosi di hatinya. Dia melihat jembatan rantai di depan dan magma panas di bawah. Dia memikirkan adegan menerobos penghalang saat itu, dan senyuman tipis muncul di sudut mulutnya.
Saudari Chan sangat cepat. Yin Ruobing sedang memandangi jembatan kabel besi di tengah. Yi Chan berjalan secepat terbang. Dia sudah melintasi setengah jarak tanpa melambat sama sekali. Rambut ungunya berkibar, dan dia secantik makhluk abadi. Haha, ayo kita lewati dia. Sudut mulut Jiang Yi terangkat, dia tiba-tiba meraih pinggang Yin Ruobing, melompat tinggi dengan kakinya, lalu tiba-tiba melompat menuju sungai lava di bawah. Ah! Yin Ruobing menjadi pucat karena ketakutan, dan menarik kembali keduanya. Dia memegang erat tubuh Jiang Yi dengan kedua tangannya, seperti anak kucing yang tergantung di tubuh Jiang Yi. Jiang Yi tertawa dan berkata, jangan takut, aku adalah dewa api, tidak ada nyala api yang dapat melukaiku. Ledakan. Keduanya jatuh ke danau magma seperti bola meriam. Yi Chan di sisi lain terkejut dan berhenti. Dia mengerutkan kening, dan kemudian sedikit rasa iri dengan cepat muncul di matanya. Bang! Lava memercik, dan Jiang Yi terbang bersama Yin Ruobing. Kaki Jiang Yi menaiki ombak, dan Yin Ruobing menempel di sisinya. Pakaian mereka berdua berkibar, dan gelombang api bergulung di bawah, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka, seperti sepasang dewa jenderal. Jiang Yi begitu cepat hingga ia melintasi danau magma hanya dalam beberapa kedipan, tubuhnya terbang di atas ombak dan mencapai gerbang batu di ujung jembatan Naihe. Ho ho! Yin Ruobing masih sok saat ini, meraih Jiang Yi dengan kedua tangannya dan menolak melepaskannya, wajah kecilnya penuh ketakutan. Jiang Yi menoleh dan menatap Yi Chan dalam-dalam, dia mengangguk sedikit dan membawa Yin Ruobing ke pintu batu dan menghilang dari pandangan Yi Chan. Anak muda dari benua Tianxing itu telah tumbuh sedemikian rupa. Aduh Yi Chan, jika kamu yang harus disalahkan, itu salahmu sendiri. Melewati level pertama dalam sekejap, Yi Chan berlari dengan seluruh kekuatannya, dan tetap saja dia baru setengah jalan melewati level menakutkan, jadi Yi Chan menghela nafas dalam-dalam. Gadis ini benar-benar pergi bersama Jiang Yi. Yi Chan kemudian memikirkan Yin Ruobing lagi, matanya yang indah berkedip beberapa kali, dan dia bergumam dengan sedikit keterkejutan mungkinkah gadis ini ingin bertemu dengannya. Tingkat kedua, Jalan Huangquan, sama mudah dan sederhananya bagi Jiang Yi, satu-satunya perbedaan adalah jumlah buaya pemakan jiwa beberapa kali lebih banyak setelah memasuki kali ini. Jiang Yi memiliki senjata jiwa berwarna-warni, dan buaya pemakan jiwa akan menghabisi sebanyak mungkin orang. Buaya pemakan jiwa ini masih merupakan energi jiwa, yang dapat terus memperkuat jiwa. Namun, senjata jiwa berwarna-warni kali ini tidak memperkuat, tetapi memperkuat jiwa utama. Yang mengejutkan Jiang Yi adalah jiwa utama meningkat kali ini dan tidak bertambah besar, belah lagi. Cici, di jalan redup menuju Huangquan, bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Jiang Yi dengan ganas. Jiang Yi menolak untuk menghindar dan membiarkan bayangan hitam menyerbu ke dalam jiwanya, mengagetkan Yin Ruobing yang mengikuti di belakang. Namun, Jiang Yi berjalan seolah-olah tidak terjadi apa-apa, sebaliknya, dia berbalik dan tersenyum pada Yin Ruobing dari waktu ke waktu, yang membuat Yin Ruobing merasa bahwa Jiang Yi bahkan lebih seperti monster. Berdengung, Yin Ruobing memikirkannya, tapi masih merasa sedikit khawatir, cahaya putih memancar dari tubuhnya, dan aroma menyegarkan terpancar, membuat jiwa Jiang Yi perlahan tumbuh. Jiang Yi melirik Yin Ruobing dan tidak menolak. Jiwa utamanya tidak kuat. Pada saat ini, menelan energi buaya pemakan jiwa dapat memperkuat jiwanya. Ditambah dengan peningkatan berkelanjutan dari klan Xiangnu, jiwanya bisa berkembang pesat. Kecepatan Jiang Yi tidak cepat atau lambat, dan dia dapat mempengaruhi ratusan buaya pemakan jiwa setiap saat. Saat buaya pemakan jiwa itu memasuki lautan kesadaran jiwa Jiang Yi, mereka akan dihancurkan oleh senjata jiwa berwarna-warni, dan akhirnya berbalik, menjadi energi dan diserap oleh jiwa utama. Jalan Huangquan ini tampaknya semakin sulit berdasarkan kekuatan para prajurit. Aku ingin tahu seberapa kuat serangan terhadap Xie Fei dan San Tianlei. Apakah mereka sudah melewati level kedua sekarang? Saat Jiang Yi sedang bermeditasi, sebuah pemandangan tiba-tiba muncul di benaknya. Sebuah retakan terbuka di langit, dan untaian manik-manik merah bersinar jatuh dari udara. Kemudian retakan itu menghilang, dan gambaran di benaknya menghilang. Apakah ada yang lulus ujian? Mata Jiang Yi berbinar, dan dia berbalik untuk melihat Yin Ruobing dan berkata, Ruobing, harta apa ini? Mutiara Zen merah. Yin Ruobing berseru, ini adalah harta karun ke-6. Tampaknya seseorang telah memperoleh 6 poin. Kemungkinan besar Xie Fei atau Zhan Tianlei melewati level kedua, atau Jian Wuying melewati level yang menakutkan. Level ketiga. Harta karun ke-6. Ekspresi Jiang Yi menjadi gelap, tidak lama setelah mereka berdua masuk, beberapa harta karun di depannya hilang. Jika ini terjadi beberapa hari kemudian,
istana Xuanzhen mungkin akan menjadi milik orang lain. Matanya berkilat dan dia berteriak, ayo pergi, ayo percepat. Ikuti dengan cermat. Jiang Yi awalnya ingin jiwanya menyerap lebih banyak energi dan berusaha untuk berevolusi ke tingkat ketiga. Jiwa Yin Ruobing dan yang lainnya semuanya berada di tingkat ketiga. Jiwanya satu tingkat lebih lemah. Tentu saja, jika jiwanya tidak terbelah, itu sudah lama sekali, berevolusi. Dia mencapai batas kecepatan dan bergegas menyusuri jalan pegunungan yang berkelok-kelok. Saat kecepatannya meningkat, ruang di segala arah berguncang, dan buaya pemakan jiwa yang terbang di langit sama menakutkannya dengan segerombolan belalang. Jiang Yi, hati-hati. Yin Ruobing tidak bisa menahan keringat untuk Jiang Yi ketika dia melihat pemandangan seperti itu. Dengan begitu banyak buaya pemakan jiwa, bahkan akan sulit baginya untuk menahannya. Bisakah Jiang Yi bertahan seperti itu? Jiwa yang lemah. Jiang Yi tidak menjawab. Buaya pemakan jiwa itu memasuki jiwanya seperti lumpur yang mengalir ke laut tanpa menimbulkan gelombang apapun. Yin Ruobing hanya bisa mengikuti Jiang Yi dengan gugup. Buaya pemakan jiwa itu diganggu sekali dan tidak akan muncul lagi dalam waktu singkat muncul, dia merasa nyaman mengikuti. Jalan menuju Huangquan sangat panjang, Jiang Yi membutuhkan waktu setengah bulan untuk mencapai ujungnya terakhir kali, tapi kali ini hanya butuh 1 hari, sebuah gerbang batu terlihat di kejauhan. Tentu saja, terakhir kali dia berjalan sangat lambat dan berhenti, kali ini dia berlari dengan kecepatan penuh, yang pastinya tidak memakan banyak waktu. Saya tidak melihat Xie Fei dan Zhan Tianlei. Tampaknya mereka telah naik ke tingkat ketiga. Jiang Yi melihat sekeliling dan diam-diam curiga bahwa untaian manik-manik itu mungkin diperoleh oleh salah satu dari mereka. Mereka seharusnya berada di Fengdu pada saat itu, momen kota. Bergegas ke pintu batu, dia berhenti dan melihat ke dalam jiwanya, merasa sedikit menyesal. Jika dia bisa berjalan lebih lambat, jiwanya mungkin bisa ditingkatkan lebih banyak lagi. Kali ini, jiwa utama berukuran sekitar 2 kali lipat, dan dia tidak melakukannya, tidak tahu kapan ia bisa berevolusi. Berdengung. Pada saat ini, sebuah pemandangan muncul lagi di benak Jiang Yi dan Yin Ruobing. Sebuah lubang terbuka di langit, dan sebuah kotak serta pedang panjang jatuh dari udara. Setelah pemandangan itu menghilang, Jiang Yi dan Yin Ruobing saling memandang, yang lain kaget. Harta karun kelima dan harta karun keempat diperoleh pada saat yang bersamaan. Yang pasti Zhan Tianlei dan Xie Fei pasti masih berada di kota Fengdu. Kedua harta karun ini diperoleh oleh orang-orang di level horor. Karena ada 3 poin untuk setiap level-level neraka, jika Xie Fei dan yang lainnya berhasil melewati kota Fengdu, mereka akan mendapat 9 poin, dan kemudian mereka bisa mendapatkan harta karun kelima, keempat, dan ketiga. Apakah itu Jian Wuying atau Yi Chan? Kedua orang ini adalah orang pertama yang bergegas ke level horor, keduanya sangat kuat, dan hanya 2 dari mereka yang bisa melewati level tersebut dengan begitu cepat. Jiang Yi beristirahat sejenak dan bergegas menuju gerbang batu dengan tegas. Kecepatan para jenius yang tak tertandingi ini terlalu cepat. Jika dia tidak mengejar, menara kaca mungkin akan diperoleh oleh orang lain. Berdengung. Dengan kilatan cahaya putih, Jiang Yi dan Yin Ruobing kembali ke tanah merah yang terpencil, kota Fengdu masih sama seperti sebelumnya, dengan langit redup dan lingkungan yang suram, penuh kematian, yang membuat orang sangat tidak nyaman. Jiang Yi merasakan tubuh halus Yin Ruobing sedikit menyusut, alisnya berkerut, dan wajahnya menjadi pucat. Dia mengulurkan tangan untuk meraih tangan kecilnya, memberinya kenyamanan, dan bertanya sambil tersenyum, apakah kamu takut? Jangan takut. Yin Ruobing memegang erat tangan Jiang Yi dengan tangan kecilnya, dan berkata dengan senyum manis di wajahnya, denganmu di sini, aku tidak takut pergi kemanapun. Dengan baik. Jiang Yi kaget, mengapa percakapan mereka terlihat seperti pasangan. Apa yang terjadi dengan Yin Ruobing baru-baru ini? Mengapa kamu berbicara begitu ambigu? Cintanya begitu kuat, mungkinkah kamu mempertaruhkan nyawa dan pasti mengikutinya? Namun, wanita seperti itu memang bisa membuat pria manapun merasa kasihan. Dia juga menikmati perasaan ini, jadi dia tidak memecahkan kertas itu dan berkata sambil tersenyum tipis, ayo, aku akan membawamu ke dunia bawah. Yin Ruobing mengangguk dengan berat, kelembutan di matanya membuat Jiang Yi sangat bangga. Dia menarik Yin Ruobing dan berlari ke depan dengan langkah panjang. Keduanya berlari dengan cepat, tetapi kali ini mereka hanya berlari 100 mil sebelum mereka harus berhenti. Mengapa kota Fengdu menjadi berbeda? Ada mayat di luar. Kesadaran spiritual Jiang Yi mengunci tentara mayat yang padat ratusan mil jauhnya, dan ekspresinya menjadi serius. Terakhir kali, tidak ada tentara mayat di luar kota Fengdu. Mereka hanya ditemukan ketika memasuki kota. Namun, kali ini tidak ada habisnya tentara mayat di luar.
Apakah karena tingkat kesulitan para penantangnya berbeda? Yah, sepertinya ada lebih banyak buaya pemakan jiwa di Jalan Huangquan. Jiang Yi menembakkan senjata jiwa berwarna-warni di antara alisnya. Terakhir kali dia menemukan gerbang kehidupan di kota Fengdu. Kota Fengdu ini tidak memberikan tekanan padanya. Tidak peduli berapa banyak zombie yang datang, dia dapat menyapu mereka. Ekspresi mematikan muncul di matanya dan dia berteriak Ruobing, berhati-hatilah untuk melindungi dirimu sendiri, jangan diserang oleh energi mayat, bunuh. Menghabisi. Melihat Jiang Yi, yang bergegas maju seperti naga gila, Yin Ruobing menunjukkan senyuman manis di bibirnya, dan matanya penuh kelembutan, busur giok merah muncul di tangannya, dan dia menginjak tanah dengan teratainya, seperti kaki giok, dan dengan cepat mengikuti sang Jiang Yi bergegas menuju tentara mayat yang tak ada habisnya di depan. Pertempuran dimulai dengan cepat, namun tidak brutal. Jiang Yi telah menguasai gerbang kehidupan para prajurit mayat ini, yaitu jiwa mereka. Pistol jiwa 7 warna terbang menembus kepala prajurit mayat, jiwa prajurit mayat meledak dengan sedikit benturan, dan kemudian prajurit mayat itu jatuh tanpa usaha apapun. Dengan baik, Yin Ruobing tercengang dari belakang, matanya yang besar menatap senjata jiwa yang terbang dengan ekspresi keheranan di wajahnya. Dia memandangi mayat tentara yang jatuh satu persatu, menelan ludahnya dan berkata, Jiang Yi, kekuatan magis macam apa yang kamu miliki? Mengapa kamu menghabisi tentara mayat itu begitu cepat? Hehe, Jiang Yi berbalik sambil tersenyum dan berkata ini adalah serangan jiwa, ini istimewa. Vitalitas prajurit mayat terletak di jiwa mereka. Selama jiwa mereka dihancurkan, mereka akan menjadi benda mati. Itu tidak benar, Jiang Yi, bukankah jiwamu tidak kuat? Mengapa serangan jiwamu begitu kuat? Yin Ruobing berkata bingung dengan mata besarnya yang berkedip. Sulit untuk dijelaskan. Jiang Yi menyentuh hidungnya. Tidak mungkin dia memberitahu Yin Ruobing bahwa jiwanya telah bermutasi, bukan? Dia berhenti dan bertanya dengan rasa ingin tahu bagaimana kamu menghabisi tentara mayat terakhir kali. Yin Ruobing berpikir sejenak dan berkata kita hanya bisa meledakkan kepala prajurit mayat dengan paksa. Itu jauh lebih melelahkan. Kamu juga tahu bahwa tubuh prajurit mayat itu sangat keras, jadi tidak semudah milikmu. Haha, ayo pergi. Jiang Yi tidak berkata apa-apa lagi dan mengendalikan senjata jiwa 7 warna untuk menyapu seluruh area, mengukir jalan berdarah menuju kota Fengdu. Jika seseorang melihat ke bawah dari ketinggian saat ini, dia pasti akan melihat gambar yang sangat menakjubkan. Mayat tentara terus berdatangan dari segala arah. Mayat tentara itu berlumuran gas hitam dan mata mereka merah darah. Banyak tentara mayat yang berbau darah hitam. Beberapa tentara mayat memiliki anggota tubuh yang tidak lengkap dan memegang berbagai jenis senjata di dalamnya. Senjata menerjang ke arahnya dengan gigi dan cakar terbuka, dan terdengar semburan jeritan aneh dan angin menderu dari mulutnya, seperti dunia bawah tanah yang sebenarnya. Di antara mayat-mayat itu, seorang pemuda berjalan ke depan dengan cepat. Ada senjata jiwa kecil berwarna-warni yang mengelilinginya. Senjata jiwa itu berubah menjadi kilat dan terbang menembus kepala tentara mayat di sekitarnya. Tentara mayat itu terus berjatuhan seperti jerami. Diikuti oleh seorang gadis cantik, terbang 2 kaki di atas tanah dengan kaki terbuka, keseluruhan pemandangan tersebut memberikan kejutan spiritual yang mendalam kepada orang-orang. Saya tidak tahu dari mana tentara mayat ini berasal. Kesadaran spiritual Jiang Yi dapat mendeteksi ratusan mil. Pada saat ini, ada tentara mayat dalam radius ratusan mil, dan tidak ada akhir yang terlihat. Untungnya, tentara mayat ini memiliki kekuatan yang sama seperti sebelumnya dan tidak menghalangi kemajuan Jiang Yi sama sekali. Tetapi, setelah melakukan perjalanan ribuan mil, Jiang Yi tidak tahu berapa banyak tentara mayat yang dia bunuh, dia akhirnya merasakan sedikit kelelahan jiwa. Pistol jiwa berwarna-warni membutuhkan pengendalian pikiran dan secara akurat menyerang jiwa setiap prajurit mayat, yang sangat memakan waktu. Biarkan aku yang melakukannya. Yin Ruobing melihat ekspresi lelah di mata Jiang Yi dan berkata berulang kali, Jiang Yi berbalik dan menatap ke arah Yin Ruobing dan berkata, apakah kamu akan melakukan pekerjaan yang sangat berat? Huff, jangan remehkan aku. Yin Ruobing mengangkat hidungnya dan terbang ke depan, busur merah di tangannya terus bersinar, dan lampu merah yang menakutkan terbang satu demi satu, berubah menjadi ratusan anak panah merah kecil dan menembaki kepala ratusan tentara mayat. Bang bang bang. Kepala ratusan tentara mayat meledak pada saat yang sama. Pemandangannya sangat spektakuler. Jiang Yi dengan cepat membuka perisai untuk mencegah darah mayat berceceran padanya. Dia melirik busur merah kecil dan mengangguk ya, ini harus menjadi artefak kuno, kan? Yin Ruobing mengangkat kepalanya dengan bangga dan berbalik dan berkata ya, ini adalah busur panahan. Ini terkenal di zaman kuno.
Ini adalah pola Dao Bintang 4 yang sesuai dengan pemahaman saya. Apakah cukup kuat? Jiang Yi menyeringai, mengacungkan jempol, dan mengambil kembali senjata jiwa berwarna-warni itu dengan percaya diri. Ketika Yin Ruobing melihat ibu jari Jiang Yi, matanya langsung berubah menjadi bulan sabit, dan dia bergegas ke depan dengan penuh semangat. Dia terus membuka dan menutup busur panah, dan ratusan lampu merah yang menakutkan menyala terus-menerus. Kepala tentara mayat di depan meledak satu demi satu, tubuhnya juga terlempar, meskipun efek serangannya tidak semudah dan sesantai Jiang Yi, tapi itu masih cukup bagus. Apakah ini pola elemen angin tingkat atas? Jiang Yi bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat panah merah kecil itu terasa seperti hembusan angin dan secara otomatis dapat melacak kepala tentara mayat. Yin Ruobing berbalik dan tersenyum cerah, mengangguk dan berkata ya, ini adalah pola Dao tingkat atas dari elemen angin, Yu Feng Caihun. Inilah yang saya sadari sendiri, bukan alam rahasia keluarga. Tajam, Jiang Yi mengacungkan jempolnya lagi, dan mata Yin Ruobing kembali berubah menjadi bulan sabit, seperti anak kecil yang dipuji oleh orang yang lebih tua. Senyuman yang murni, sosok yang ringan dan anggun, wajah yang cantik, dan kaki batu giok yang jernih membuat orang merasa seperti peri yang terbang keluar dari hutan. Dia juga memancarkan aroma menyegarkan yang samar, yang menghilangkan suasana sekitarnya. Bau busuk dari mayat tentara membuat Jiang Yi merasa bahwa ini bukanlah kota Fengdu, melainkan tempat di mana dia dan Yin Ruobing bersenang-senang sambil jalan-jalan. Keduanya bergantian bekerja, mencapai batas kecepatan. Laki-laki dan perempuan bekerja bersama, sehingga pekerjaan itu tidak melelahkan, tetapi membuat mereka berdua energi, dan mereka menghabiskan sebagian besar waktu seharian untuk mencapai luar kota Fengdu. Melihat tembok kota yang gelap dan tinggi serta gerbang kota semerah darah, ekspresi Jiang Yi menjadi serius. Jika tentara mayat tiba-tiba muncul di luar, pasti akan lebih berbahaya di dalam. Yang paling penting adalah Xie Fei dan Zhan Tianlei kemungkinan besar ada di dalam. Zhan Tianlei tidak tahu apakah dia telah mengungkapkan identitasnya. Tidak apa-apa jika dia tidak. Jika dia melakukannya, itu akan menjadi masalah yang lebih berbahaya. Berdengung. Begitu cincin Yuan ilahi kuno miliknya dinyalakan, sebuah pedang lembut muncul. Satu-satunya ketergantungannya terhadap para dewa sekarang adalah keterampilan suara ilahi. Di bawah serangan senjata jiwa warna-warni, meskipun kemungkinan besar akan melukai lawan, reaksi sang dewa terlalu cepat dan tidak akan memberinya kesempatan untuk mendekat dan menyerang secara diam-diam. Jiang Yi, jangan khawatir. Yin Ruobing melihat kekhawatiran Jiang Yi dan tersenyum percaya diri bahkan jika saya bertemu Xie Fei, meskipun saya tidak dapat mengusirnya, saya dapat membuatnya pingsan untuk sementara. Ada pertigaan di mana-mana di kota Fengdu, dan dia tidak dapat mengejar kita. Dengan baik, Jiang Yi memandang Yin Ruobing dengan heran, bagaimana gadis ini bisa menghadapi manusia setengah dewa. Dia segera mengetahuinya, matanya bersinar dan dia berkata apakah ini kemampuan khusus dari klan wanita siangmu. Ya, wajah Yin Ruobing menjadi sedikit merah, matanya berkedip dan dia tidak berani menatap Jiang Yi. Haha, jangan melakukan apapun secara sembarangan. Xie Fei mungkin tidak bisa menghabisiku. Jiang Yi mengangkat pedang lembutnya dan memimpin dalam bergegas menuju kota Fengdu. Mencicit. Ketika keduanya berada 30 kaki dari gerbang kota, pintu merah tua itu perlahan terbuka, seperti seekor binatang raksasa yang membuka mulutnya untuk menelan keduanya di dalam. Jiang Yi meraih tangan kecil Yin Ruobing dan dengan tegas memasuki gerbang kota perlahan ditutup, dan tentara mayat di luar kota juga surut seperti air pasang, meninggalkan mayat berserakan di tanah. Yang sangat aneh adalah setelah menunggu beberapa saat, cahaya putih pada mayat di tanah menghilang dalam sekejap, bahkan darah hitam pun hilang sama sekali, dan bagian luar menjadi sunyi lagi. Setelah memasuki kota Fengdu, Jiang Yi tidak mendengar panggilan Raja Hantu seperti sebelumnya. Raja Hantu diubah oleh Aolu. Pada saat ini, Aolu berada di laut dalam yang tak berujung, jadi tentu saja mustahil baginya untuk kembali ke kota Fengdu, mengirimkan pesan tersebut. Masalah. Mereka berdua memandangi tentara mayat yang berkerumun di depan mereka, dan ekspresi mereka menjadi serius, karena tentara mayat di dalam menjadi berbeda, dan kecepatan serta momentum mereka meningkat setidaknya 2 kali lipat. Selain itu, kedua orang itu secara samar-samar melihat mayat binatang besar yang jaraknya ribuan kaki. Tentara mayat di sini seharusnya beberapa kali lebih kuat daripada di luar. Tidak diketahui seberapa kuat mayat binatang itu. Terlepas dari apakah mereka kuat atau tidak, tentara mayat sudah datang, jadi Jiang Yi tidak punya pilihan selain bergegas maju. Kali ini dia berhati-hati dan melepaskan Gang Feng Aegis. Pada saat yang sama, dia menyiapkan 10 bilah Gang Feng.
Pistol jiwa 7 warna terbang seperti pelangi ilahi dan menembak langsung ke prajurit mayat di depan. Ledakan. Jiwa prajurit mayat masih hancur, tapi jelas tidak sesantai di luar sekarang. Jiang Yi mengendalikan senjata jiwa 7 warna untuk menyerang, berbalik dan berteriak Ruobing. Hati-hati, prajurit mayat di sini adalah sangat kuat, binatang buas itu mungkin bahkan lebih kuat, jadi lindungi dirimu. Juga jangan terlalu dekat denganku, aku memiliki pelindung tubuh Gang Feng di luar tubuhku, yang akan menyakitimu. Bagus. Yin Ruobing tidak berani gegabah, perisai di luar tubuhnya menyala, dan baju besi hijau yang indah muncul di tubuhnya. Baju besi ini jelas merupakan harta karun psikis, dengan tanda bersinar di atasnya, keluarga 9 kaisar memiliki fondasi yang kuat, wajar jika ibu negara dari keluarga Yin memiliki baju besi harta karun psikis. Jiang Yi melihatnya dan merasa lega, dan berkonsentrasi untuk menyerang ke depan, berjuang di jalan berdarah untuk menemukan jalan keluar ke level berikutnya. Aduh, mayat binatang besar yang jaraknya ribuan kaki itu terkejut, dan meraung di langit. Suara itu bergema tanpa henti di jalan, membuat darah Jiang Yi dan Yin Ruobing mendidih dan gendang telinga mereka perih. Tubuh binatang bangkai itu dikelilingi oleh energi hitam. Keenam kakinya yang tebal dan panjang tenggelam, dan tubuhnya melompat tinggi. Mulut besar itu terbuka, memperlihatkan mulut merah. Gigi tajam dengan cahaya dingin membuat jantung berdebar-debar, dan sepasang mata merah darah Ling dan membuat tubuh halus Yin Ruobing bergetar. Mati. 10 pedang Gang Feng milik Jiang Yi melesat ke depan, menebas keras binatang raksasa yang panjangnya 20 kaki itu, dan salah satu pedang Gang Feng melesat langsung ke mulutnya yang berwarna merah darah. Aduh! Mayat binatang itu membuka mulutnya dan menghembuskan udara hitam bergulung di depan dan membentuk panah hitam besar yang ditembakkan dengan keras ke arah Jiang Yi. Bang bang bang! 10 bilah Gang Feng menghantam tubuh mayat binatang itu dengan keras, dan suara emas dan besi saling bertabrakan terdengar. Mayat binatang itu dibuang. Yang mengejutkan Jiang Yi adalah bahwa 10 bilah dapat menghancurkan kapal Tianji yang canggih. Bilahnya Gang Feng yang membelah perisai sebenarnya hanya membuat 10 bekas darah besar pada mayat binatang itu, bahkan mematahkan tulang di dalamnya, dan hanya menghancurkan sebagian daging mayat di mulutnya, apalagi menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Cici, panah hitam yang dipadatkan oleh energi hitam mayat binatang itu datang. Panah itu sangat cepat dan memiliki jangkauan serangan yang luas. Jika Jiang Yi segera mundur, dia mungkin punya waktu, tetapi dengan Yin Ruobing di belakangnya, bagaimana dia bisa mundur? Ledakan. Suara tumpul meledak, dan tubuh Jiang Yi hancur parah. Energi Gang Feng Aegis di tubuhnya dengan cepat dikonsumsi. Untungnya, dia melawan pada akhirnya dan tidak hancur. Namun Jiang Yi juga dikejutkan dengan paksaan yang dilakukan oleh panah tajam berwarna hitam tersebut, menyebabkan darahnya mendidih dan organ dalamnya rusak. Benda orang pembawa sial ini cukup kuat. Jiang Yi menyeka darah dari sudut mulutnya dan berdiri. Dia melompat tinggi lagi dan berteriak kepada Yin Ruobing, bersihkan tentara mayat itu dulu. Aku akan menghabisi orang besar ini dulu. Hati-hati. Yin Ruobing mengangguk, membuka dan menutup busur merah kecil, dan ratusan lampu merah terbang keluar. Kali ini, kekuatannya tidak begitu kuat, tetapi masih menyebabkan kepala hampir 100 tentara mayat meledak, jadi tidak perlu khawatir tidak bisa menghentikan prajurit mayat itu. Minum. Jiang Yi sekali lagi memadatkan perisai ilahi Gang Feng dan pedang Gang Feng di udara. Kali ini, senjata jiwa berwarna-warni tidak menyerang tentara mayat tingkat rendah di bawah. Sebaliknya, ia mengikuti 10 perisai ilahi Gang Feng dan menembak langsung ke arah binatang bangkai besar terbang dari bawah. Bang 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 bang. Kali ini Jiang Yi tidak mengendalikan pedang Gang Feng untuk memotong secara acak, tetapi terus menebas salah satu kaki mayat binatang itu. Dia ingin memotong 6 kaki binatang mayat itu agar tidak bisa melompat dan hanya bisa menunggu untuk mati. Pistol jiwanya yang berwarna-warni juga terbang berputar-putar, mengunci serangan jiwa binatang buas itu. Cici, mayat binatang itu menghembuskan nafas udara hitam, mengembun menjadi panah hitam besar dan melesat ke arahnya. Ini adalah titik di mana mayat binatang itu lebih buruk. Serangan mereka relatif tunggal. Bagaimanapun, benda mati adalah benda mati. Tidak peduli bagaimana caranya kuatnya mereka tidak bisa sekuat ketika mereka masih hidup. Tidak, segera setelah senjata jiwa berwarna-warni memasuki lautan kesadaran jiwa binatang buas itu, Jiang Yi menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, energi hitam di lautan kesadaran jiwa binatang buas itu terlalu kuat, dan senjata jiwa berwarna-warni itu akan menjadi terkorosi jika tidak digunakan dengan benar. Jiang Yi tidak berani mengambil risiko, jadi dia segera menarik senjata jiwa berwarna-warni. Ledakan. Jiang Yi terlalu dekat dengan mayat binatang itu, dan tanpa kejutan apapun,
dia tidak punya waktu untuk menghindar, tubuhnya sekali lagi terlempar oleh udara hitam yang dihembuskan oleh binatang mayat itu, dan dia dipukul jauh dan menabrak batu, rumah di jalan, menyebabkan rumah batu dilarang bersinar tanpa henti. Datang lagi. Sebelum Jiang Yi dihancurkan, dia melihat setengah dari tulang kaki mayat binatang itu terpotong, dan matanya dipenuhi cahaya dingin, ada banyak angin di bintang kesembilannya, dan dia tidak takut untuk dikonsumsi sama sekali, binatang buas itu tidak bisa dibunuh, biarkan dia mengubahnya menjadi binatang buas tak berkaki. Jiang Yi terbang lagi dan dihancurkan lagi dan lagi, setiap kali dia melepaskan 10 bilah Gang Feng untuk menyerang di satu tempat. Kaki pertama dan kedua di sisi kiri mayat binatang itu dengan cepat dipotong, tetapi ada kaki lain di belakang yang masih bisa menopangnya dan terus menyerang Jiang Yi dengan gila-gilaan. Ledakan. Setelah Jiang Yi terbang untuk ke-10 kalinya, ketiga kaki kiri dari mayat binatang itu dipotong. Meskipun ketiga kaki kanannya masih utuh, tubuh besarnya tidak dapat menopangnya sama sekali. Ia berjuang untuk berdiri, tetapi tubuhnya roboh lagi, dia tidak bisa diam dan tidak bisa menyerang. Berjalan, Jiang Yi menyeka darah dari sudut mulutnya, dan pistol jiwa berwarna-warni terbang keluar, membawa Yin Ruobing ke depan. Tanpa halangan dari mayat binatang, para prajurit mayat itu tidak dapat menghentikan mereka berdua, keduanya berjuang melewati kelompok tentara mayat dan bergegas menuju jalan di depan mereka. Berdengung. Tepat setelah terbang puluhan mil, sebuah pemandangan tiba-tiba muncul di benak Jiang Yi. Langit retak dan cambuk berlian jatuh dari udara. Retakan di angkasa menghilang dan pemandangan itu juga menghilang. Harta karun ketiga telah diperoleh. Mata Jiang Yi membelalak dan dia menatap Yin Ruobing, wajahnya menjadi sangat jelek. Mendapatkan harta ketiga dengan begitu cepat berarti kemungkinan besar Zhan Tianlei atau Xie Fei melewati level ketiga, tentu saja, mungkin juga Yi Chan atau Jian Wuying melewati level kelima. Tidak peduli bagaimana situasinya, itu bukanlah hal yang baik bagi Jiang Yi. Harta karun kedua adalah Glaze Tower, jika didapatkan oleh Xie Fei, Zhan Tianlei, Jian Wuying dan lainnya, ini akan menjadi masalah besar. Begitu mereka meninggalkan istana Xuan Shen, mereka bertiga dilindungi oleh para dewa yang kuat, bagaimana dia bisa merebut pagoda berkilau dari mereka. Pergi. Jiang Yi meraung di dalam hatinya, dan senjata jiwa berwarna-warni terbang dengan liar, dia benar-benar mengabaikan hilangnya kekuatan mental dan bergegas maju secepat mungkin, mencari jalan keluar dari kota Fengdu. Jiang Yi. Yin Ruobing memandang Jiang Yi dengan sedikit cemas. Jiang Yi tidak akan tahan lama jika ini terus berlanjut. Bagaimana dia harus menghadapi monster mayat yang lebih kuat? Tapi Jiang Yi sudah mengamuk, jadi dia tidak punya pilihan selain mengikutinya dengan cepat. Busur panahan bersinar di tangannya, siap membantunya memblokir serangan di depannya ketika dia kelelahan. Aduh. Mayat tentara terbangun satu demi satu di jalanan, bergegas menuju Jiang Yi dan Yin Ruobing dengan gila-gilaan. Di belakang mereka ada mayat tentara tergeletak di tanah, angin menderu-deru, lentera menyala dan mati, dan kota Fengdu sepertinya telah berubah menjadi neraka yang nyata. 3 hari penuh, Jiang Yi terus menyerang siang dan malam tanpa istirahat. Dalam 3 hari, dia tidak tahu berapa banyak tentara mayat yang dia basmi dan berapa banyak mayat yang dia lukai. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah, dia telah mencari di 800 jalan, tetapi masih belum dapat menemukan pintu masuk ke tingkat berikutnya. Ada lebih dari 20.000 jalan di kota Fengdu, keduanya sangat cepat, tetapi terdapat terlalu banyak tentara mayat dan binatang buas di jalan tersebut. Senang rasanya bisa melintasi lebih dari 200 jalan dalam satu hari. Jiang Yi akhirnya tidak tahan lagi dan berhenti untuk beristirahat. Yin Ruobing juga sangat lelah, dengan kelelahan di wajahnya. Jiang Yi memaksa dirinya untuk tenang. Jika dia terus seperti ini, dia tidak hanya tidak dapat menemukan persimpangan ke tingkat berikutnya, tetapi juga akan menyebabkan Yin Ruobing kehilangan arah, mati juga. Ruobing, istirahatlah. Jiang Yi melirik ke rumah batu kosong di sebelah jalan, dan bergegas ke rumah batu itu bersama Yin Ruobing. Dia membiarkan Yin Ruobing beristirahat di dalam, dan dia memblokir pintu batu, pedang jiwa berwarna-warni terus bersinar, menghabisi semua mayat yang digunakannya. Hanya, prajurit mayat ini tidak seperti yang terakhir kali. Ia tidak akan terbangun kecuali ia mendekat. Ada aliran tentara mayat yang datang dari kejauhan, tanpa terlihat akhir. Blokir pintunya. Jiang Yi memikirkan cara yang baik untuk menemukan sesuatu untuk memblokir pintu batu, sehingga mereka berdua dapat beristirahat dengan tenang di dalam. Tetapi setelah memikirkannya, dia menemukan bahwa tidak ada hal baik yang dapat menghalangi pintu. Benda-benda normal terlalu kecil dan tidak memiliki pertahanan yang cukup. Begitu istana kekaisaran dan tungku pemurnian ilahi dilepaskan,
benda-benda itu akan terlalu besar untuk menghalangi pintu. Sangat disayangkan artefak luar angkasa tidak dapat digunakan di sini, jika tidak mereka berdua bisa masuk ke Istana Kekaisaran, dengan pertahanan Istana Kekaisaran, mereka seharusnya bisa mempertahankannya selama 1 jam. Jiang Yi, aku punya cara. Yin Ruobing menebak pikiran Jiang Yi. Sebuah perisai kecil muncul di tangannya ketika dia memancarkan cincin Yuan Dewa Kuno berwarna merah. Perisai kecil ini jelas merupakan artefak palsu. Yin Ruobing menuangkan kekuatan Yuannya ke dalamnya dan perisai itu terbang keluar. Ketika dia mencapai pintu, Yin Ruobing berteriak pelan. Ganti. Perisai berhenti di gerbang, dan kemudian cahayanya dengan cepat bertambah besar. Itu benar-benar tahan terhadap gerbang batu tanpa celah. Jiang Yi melirik beberapa kali dan berkata dengan emosi untung, harta macam apa ini? Yin Ruobing tersenyum tipis, melucuti perisainya dan berkata, ini adalah perisai Ruyi. Ia dapat diubah menjadi segudang perubahan. Ia juga dapat diubah menjadi baju perang dan pedang, tetapi kekuatan pertahanannya tidak sebaik milikku, baju besi yang indah. Kamu memiliki begitu banyak harta karun. Jiang Yi menghela nafas, duduk di tanah, bersandar di dinding dan menutup mata untuk beristirahat. Yin Ruobing tidak terlalu ceroboh. Dia mengeluarkan 2 kursi kayu hijau dan meja persegi dari atas ring, mengeluarkan beberapa buah spiritual, dan berkata sambil tersenyum Jiang Yi, datang dan makanlah beberapa buah merah. Buah ini dapat mengisi kembali kebutuhanmu, kekuatan fisik dan memulihkan energimu. Bagus. Jiang Yi tidak sopan, dia bangkit dan duduk di kursi, mengambil buah roh dan mengunyahnya tanpa sopan santun. Yin Ruobing duduk di hadapannya dan mengambil gigitan kecil, postur tubuhnya tegak. Seorang wanita muda dari keluarga besar selalu memperhatikan sopan santunnya. Dia menatap Jiang Yi dengan matanya yang besar saat dia melahapnya. Dia mengerutkan bibirnya dan tersenyum dan berkata, Jiang Yi, jangan makan terlalu banyak. Penting, saya masih punya banyak buah merah di sini, cukup untuk Anda makan selama 2 tahun. Saya harus mengulur waktu, jika tidak pagoda Liuli akan dirampok, kata Jiang Yi samar-samar sambil mengunyah. Pagoda kaca. Yin Ruobing terkejut dan bertanya dengan bingung apa yang Anda inginkan dari pagoda berkilau. Saya pikir Anda ingin bertarung demi Istana Xuan Shen. Istana Xuan Shen milik Tuan Kaisar Xuan. Itu milik siapapun yang dia ingin berikan. Tidak ada gunanya bertarung. Jiang Yi menggelengkan kepalanya dan berkata pagoda Liulai dapat diperjuangkan, dan, dibandingkan dengan Istana Xuan Shen, saya lebih jika saya ingin mendapatkan menara mengkilap, hal ini sangat penting bagi saya. Oh. Yin Ruobing melihat bahwa Jiang Yi tidak ingin mengatakan apa-apa, jadi dia tidak mengajukan pertanyaan apapun. Dia hanya melihat Jiang Yi diam-diam makan dengan liar, dengan senyum tipis di bibirnya. Jika Zhan Tianlei melihat ini, dia mungkin akan menjadi sangat marah. Jiang Yi mencoba yang terbaik. Jiang Yi tidak berniat memperhatikan Yin Ruobing. Setelah makan selusin buah spiritual, dia merasa energi dan kekuatan fisiknya telah pulih dengan cepat. Dia bersandar di kursi dan menutup matanya untuk tidur siang. Dia harus cepat. Sudah 3 hari dan dia masih belum menemukan jalan keluar. Jika Xie Fei atau Zhan Tianlei yang sudah melewati level ketiga, dia hanya perlu melewati 1 level untuk mendapatkan menara kaca. Aduh. Bang. Para prajurit mayat berteriak tanpa henti di luar, dan beberapa prajurit mayat mencium nafas orang-orang yang hidup di dalam rumah dan terus menyerang perisai. Angin hitam berhembus dari tubuh mereka, membuat ruangan menjadi menakutkan, tetapi Jiang Yi tidur dengan nyenyak. Yin Ruobing duduk di sebelah Jiang Yi, menatapnya diam-diam dengan pipi terangkat, melupakan segala sesuatu di luar. Jiang Yi berubah menjadi dirinya sendiri ketika dia berada di Jalan Huangquan. Ini adalah hasil dari permintaan kuat Yin Ruobing. Pada saat ini, Yin Ruobing juga menatap wajah ini, merasa bahwa semakin dia melihatnya, semakin menarik menjadi. Jiang Yi sendiri memiliki penampilan rata-rata, tetapi setelah peningkatan rumput naga tidur, kulitnya menjadi sangat bagus, dan fitur wajahnya juga sedikit berubah, menjadi sangat maskulin, dan semakin dia melihatnya, dia menjadi semakin menarik. Saat dia memperhatikan, Yin Ruobing merasa mengantuk, dan perlahan tertidur sambil bersandar di kursi, dengan senyuman damai di wajahnya, seolah dia sedang tidur siang di kamar kerjanya. Setelah beristirahat selama 3 jam, Jiang Yi sadar kembali. Dia ingin membangunkan Yin Ruobing dan terus bergerak maju, tetapi melihat betapa nyenyaknya dia tidur, dia tidak tega membangunkannya. Setelah menunggu selama 2 jam, mereka berdua melanjutkan perjalanan lagi dan terus membantai mayat bis, mencari pintu masuk. Aneh, kenapa kita tidak melihat tentara mayat dan mayat binatang dibasmi oleh Zhan Tianlei dan Xie Fei? Sepanjang jalan,
Jiang Yi tidak menemukan mayat seorang prajurit mayat, dan diam-diam merasa penasaran, tetapi ketika dia melewati sebuah jalan, dia terus berjalan dan menemukan bahwa semua mayat di jalan itu telah hilang, dan malah tentara mayat baru muncul. Dia tiba-tiba sadar. Tampaknya tentara mayat itu akan dilarang untuk diteleportasi setelah dibunuh, dan kemudian tentara mayat baru akan diteleportasi. Buaya pemakan jiwa di jalan Huangquan seharusnya seperti ini, jika tidak, begitu banyak orang telah memasuki level tersebut selama bertahun-tahun, semua monster di dalamnya pasti sudah terbasmi sejak lama. Suatu hari, 2 hari, 3 hari. 3 hari kemudian, Jiang Yi melewati lebih dari 800 jalan, dia sangat tidak beruntung dan masih belum menemukan jalan keluar. Dia hanya bisa menemukan tempat untuk beristirahat bersama Yin Ruobing lagi. Perisai Ruyi Yin Ruobing sangat bagus dan memungkinkan mereka berdua beristirahat dengan tenang. Setelah istirahat lama, saya melanjutkan perjalanan. Setelah 6 hari, belum ada yang menembus level dan memperoleh harta. Level berikutnya semakin sulit. Semakin kuat kekuatannya, semakin sulit. Bahkan Zhan Tianlei dan Xie Fei akan kesulitan untuk menerobosnya bukan? Keluar. Pada hari ke-8, di jalan, Yin Ruobing tiba-tiba berteriak. Jiang Yizheng sedang bertarung dengan mayat binatang dan dia tidak memperhatikan sesaat. Atas perintah Yin Ruobing, matanya menyapu seperti kilat, dan matanya tiba-tiba menjadi cerah seperti bintang. Beberapa mil jauhnya, ada pintu batu yang bersinar samar di ujung jalan yang remang-remang. Lentera di jalanan kota Fengdu hampir tidak bisa menyala. Tidak mungkin ada sesuatu dengan cahaya seperti itu. Itu pasti pintu keluarnya. Ini memang jalan keluar, tapi kamu tidak bisa masuk. Pada saat ini, suara menakutkan terdengar. Dari sebuah rumah batu di jalan yang gelap, sesosok tubuh melesat seperti pedang tajam. Di luar tubuhnya, ada tengkorak besar terbang di sekelilingnya, memancarkan cahaya merah yang haus darah. Dia memiliki sepasang dengan kebencian di matanya, dia menatap Jiang Yi dan mencibir, aku telah menunggumu selama 2 hari. Aku ingin melenyapkan saingan cinta, tapi aku tidak menyangka itu akan menjadi ikan besar. Jiang Yi, kita bertemu lagi. Xie Fei memang sudah menunggu di sini selama 2 hari. Zhan Tianlei memasuki level ke-4 6 hari yang lalu. Xie Fei tidak terlalu beruntung dan butuh beberapa hari untuk menemukan pintu keluar. Namun, dia tidak memasuki level ke-4 dan memilih untuk menunggu di sini. Karena Xie Fei menemukan bahwa kekuatan Zhan Tianlei tidak kalah dengan miliknya, dan dia memiliki artefak kuno yang sangat kuat di tubuhnya, yang merupakan salah satu dari 10 artefak kuno teratas di benua Donghuang. Xie Fei berpikir seperti ini, karena Zhan Tianlei telah berada di sana selama berhari-hari, akan sulit untuk mengejarnya, bahkan jika dia mengejarnya, dia tidak dapat bersaing dengan Zhan Tianlei. Dan dia memiliki pemikiran yang sama dengan Jiang Yi, orang seperti apa Kaisar Xuan itu. Bagaimana barang-barangnya bisa diberikan begitu saja? Bahkan jika dia mencapai level ke-5 dan mendapat 15 poin, dia pasti tidak akan mendapatkan istana Xuan Shen, jadi Xie Fei tidak terburu-buru sama sekali, jadi bagaimana jika menara kaca diberikan kepada Zhan Tianlei? Dia memutuskan untuk menunggu di sini selama beberapa hari. Dia ingin melihat apakah Li Tian bisa melewati level neraka. Hubungan ambigu antara Li Tian dan Yi Chan membuat Xie Fei sangat marah. Dia tidak akan tenang selama sehari kecuali dia menghabisi Li Tian. Tanpa diduga, setelah menunggu selama 2 hari, dia tiba-tiba datang, dia tidak menyangka bahwa Li Tian adalah Jiang Yi. Li Tian adalah Jiang Yi. Penemuan ini membuat Xie Fei menjernihkan keraguannya. Yi Chan dan Jiang Yi selalu ambigu. Yi Chan begitu bangga dan sombong sehingga dia benar-benar ditahan oleh seorang pria di Jalan Qingyun. Mudah untuk menjelaskan jika orang ini adalah Jiang Yi. Xie Fei, tubuh Jiang Yi dan Yin Ruobing terguncang pada saat yang sama. Jiang Yi tidak mundur. Tungku ilahi muncul di tangannya, dan Yuan Li dituangkan ke dalamnya. Tungku tiba-tiba bersinar dengan cahaya, rune berkeliaran, dan aura menakutkan menyebar ke sekeliling. Jiang Yi tertawa. Dia berdiri dan berkata, Xie Fei, ada jalan menuju surga tetapi kamu tidak mengambilnya. Tidak ada pintu ke neraka dan kamu mendobraknya. Saya bisa menghabisi 5 dewa di bawah Gunung Buddha, menghabisimu hari ini semudah menghabisi seekor semut. Dengan baik, mata indah Yin Ruobing berbinar, dan dia menatap Jiang Yi dengan mata membara. Jiang Yi memang telah membakar 5 dewa sampai mati di kaki Gunung Futu, mengubah ribuan mil menjadi bumi hangus. Mungkinkah itu berkat tungku batu ini? Tungku batu ini sangat kuat, dan kemungkinan besar merupakan artefak kuno yang diperoleh Jiang Yi di reruntuhan api penyucian. Jika Ruobing mundur, tunggu aku membakar Xie Fei sampai mati. Jiang Yi berteriak dalam-dalam, dan Yuan Li dituangkan lagi dengan gila-gilaan,
membuat aura tungku pemurnian dewa semakin menakutkan. Yin Ruobing mundur dengan patuh, tetapi masih ada kilatan emosi yang rumit di matanya. Bagaimanapun, Xie Fei adalah keturunan dari keluarga Sembilan Kaisar, dan keluarga Sembilan Kaisar juga sama. Meskipun Jiang Yi menghabisi Xie Fei tanpa menjadi diketahui dunia luar, dia masih merasakannya di dalam hatinya. Agak gelisah. Hahaha, Xie Fei tertawa, tidak takut sama sekali, tetapi dengan mengejek berkata Dewa Tungku Pemurnian. Senjata Dewa Api yang terkenal saat itu. Saya telah memeriksa informasi tentang benda ini. Tidakkah Anda ingin membakar saya sampai mati? Kamu bisa membakarnya, tapi kamu bisa membakarku sampai mati. Dengan kemampuanmu, apakah kamu masih bisa mengaktifkan api pemusnahan? Apakah kamu memiliki kekuatan begitu banyak bintang? Jika itu adalah Master Jiu Yang Zhenyan, kamu benar-benar tidak takut. Dengan baik, Yin Ruobing berhenti, dengan sedikit keterkejutan di matanya, dan memandang ke arah Jiang Yi. Jiang Yi menyeringai, tanpa rasa panik sama sekali, dan berkata dengan dingin kalau begitu kenapa kamu tidak datang? Datanglah jika kamu punya nyali. Ruobing, cepat lari. Jiang Yi mengirim pesan ke Yin Ruobing di sisi lain, dan suaranya tegas. Baru pada saat itulah Yin Ruobing mengerti bahwa Xie Fei mengatakan yang sebenarnya. Jiang Yi tidak dapat mengaktifkan tungku ilahi sama sekali, jika tidak, dia tidak akan berbicara begitu banyak omong kosong di sini, apalagi sebelumnya. Sangat khawatir bertemu Xie Fei dan San Tianlei. Setelah Yin Ruobing mendengar ini, dia tidak hanya tidak mundur, tetapi dia juga terbang menuju Jiang Yi. Xie Fei ragu-ragu sejenak, lalu bergerak dengan tegas. Jiang Yi dan dia adalah musuh bebuyutan. Jika Jiang Yi bisa menghabisinya, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Jiang Yi bukanlah orang yang suka berbicara omong kosong. Tungku Tuhan, dia memilih untuk percaya pada kaisar jahat. Untuk berhati-hati, Xie Fei masih tidak berani mendekat, dia berada 1000 kaki dari Jiang Yi ketika tengkorak besar itu meraung ke arahnya. Setelah dia menerobos ke tingkat setengah dewa, kaisar jahat secara pribadi menyempurnakan tengkorak ini untuknya, dan mengubahnya menjadi senjata kuno. Kekuatannya meningkat pesat, angin hitam bertiup saat terbang, dan suara siulan menembus retakan emas dan batu. Auranya sangat menakutkan. Mendering. Pedang lembut di tangan Jiang Yi yang lain muncul dan menari dengan liar, mengeluarkan suara yang mengasyikkan. Tungku pemurnian dewa juga disingkirkan, dan angin kencang tiba-tiba bertiup. Niat sebenarnya untuk menghabisi dilepaskan, matanya berubah menjadi merah darah, dan dia tiba-tiba berbalik ke arah Yin Ruobing dan berteriak dengan keras Yin Ruobing, mundur. Jiang Yi, ayo pergi bersama. Yin Ruobing tidak mendengarkan Jiang Yi, melainkan berteriak kepada Xie Fei Jiao Xie Fei. Jika kamu ingin menghabisi Jiang Yi, basmi aku Yin Ruobing dulu. Hahaha, Xie Fei benar-benar lega, dan datang dengan cepat, menatap Yin Ruobing dengan tatapan samar dasar jalang, kamu benar-benar berhubungan seks dengan mata-mata dari Pulau Xin. Apakah kamu tidak takut kehilangan wajah keluarga Yinmu? Apakah ini yang terjadi di benua Donghuang? Sungguh tuan muda yang tiada taranya, saudara Tianlei lebih buruk dari orang menyebalkan ini, mengapa kalian semua jatuh cinta pada orang menyebalkan ini? Yin Ruobing, Tuan Fei akan memperkosamu dan kemudian menghabisimu hari ini, jangan sampai kamu mempermalukan kami keluarga 9 kaisar. Bang bang bang, 10 bilah Gang Feng menghantam tengkorak itu dengan keras. Tengkorak itu bersinar terang dan terlempar, tetapi tidak rusak sama sekali. Pertahanannya sangat kuat, suara teknik suara ilahi juga ditransmisikan, membuat ekspresi Xie Fei sedikit menyakitkan, dan ada dorongan haus darah di matanya, tetapi sosoknya tidak berhenti sama sekali, tentu saja teknik suara ilahi berdampak kecil padanya. Keterampilan musik ilahi Jiang Yi mencapai tingkat kedua, dan dia juga menciptakan lagu yang menggabungkan arti sebenarnya dari pembunuhan, namun, dia meremehkan jiwa manusia setengah dewa dan lupa bahwa Xie Fei adalah keturunan dari keluarga Xie dan roh 9 kaisar keluarga. Dengan obat-obatan yang tak terhitung jumlahnya, jiwa Xie Fei sudah sangat kuat. Cukup bagus bahwa Jiang Yi dapat mempengaruhinya sedikit pun. Meludah, keterampilan suara ilahi berada di bawah kendali Jiang Yi, tetapi itu tidak mempengaruhi Yin Ruobing. Ketika dia mendengar kata-kata kotor Xie Fei, wajahnya yang cantik menjadi pucat, dan dia berteriak dengan suara dingin bisakah kamu dianggap sebagai anak muda yang tiada taranya? Tuan, Anda menanggalkan 9 apa yang Anda miliki dengan menyamar sebagai anggota keluarga kekaisaran. Bagaimana Anda bisa membandingkannya dengan Jiang Yi? Dengan karakter Anda masih ingin mengejar Sister Chan. Anda hanya bisa bermimpi. Berdengung, tubuh Yin Ruobing bersinar dengan cahaya putih, dan aroma yang kuat terpancar dari tubuhnya.
Aroma itu dengan cepat mengembun menjadi bunga yang mekar dan hantu terus menembak ke arah si Fei. Yin Ruobing mengirim pesan ke Jiang Yi dan berkata, Jiang Yi, larilah cepat, aku akan menahan si Fei dulu. Akankah Jiang Yi melarikan diri? Apakah dia akan tetap menjadi Jiang Yi setelah melarikan diri? Ada ekspresi kegilaan di matanya, Gang Feng Aegis mengembun di luar tubuhnya, pedang lembut di tangannya menari dengan liar, 10 bilah Gang Feng mengembun, dan pada saat yang sama senjata jiwa berwarna-warni diam-diam bergerak ke bawah tanah, bersiap untuk serangan diam-diam. Titik. Dia tidak bisa melarikan diri dari langit atau melepaskan amukan guntur di sini, satu-satunya cara adalah mengandalkan senjata jiwa warna-warni untuk melukai jiwa si Fei, sehingga dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Hahaha, ekstasi 10.000 bunga dari klan wanita siang. Si Fei tertawa beberapa kali, dan tekanan setengah dewa pada tubuhnya ditekan, membuat Jiang Yi dan Yi Chan merasa sedikit terengah-engah. Sebuah baju besi berwarna merah darah tiba-tiba muncul di luar tubuhnya. Baju besi berwarna merah darah itu ditutupi dengan pola misterius, terlihat sangat kuno dan kehidupan yang berubah-ubah, dan suasananya menakutkan. Armor itu membungkus seluruh tubuh dan kepalanya ke dalam, dan dia terbang ke arah mereka berdua dengan bangga, sambil berteriak Yin Ruobing, dengan Blood Emperor Armor di sini, kalian kekuatan magis tingkat rendah tidak dapat menyakitiku sama sekali. Blood Emperor Armor, Kaisar jahat benar-benar memberimu artefak kuno ini. Wajah cantik Yin Ruobing tidak lagi memiliki warna sama sekali. Blood Emperor Armor adalah harta paling berharga kelima di benua Donghuang. Dapat melindungi jiwa dan tubuh. Itu terkenal di daratan. Kaisar Perang Kaisar Darah yang dilelang di kota Gatsen dan armor Kaisar Darah adalah milik pemilik yang sama, ini adalah baju besi yang dikenakan oleh Kaisar Darah saat itu. Hei, mata si Fei penuh dengan arogansi, dan dia datang dari langit. Tengkorak besar berputar dan menari di sekelilingnya, seperti dewa kematian. Dia berteriak dengan dingin menyerah, Jiang Yi, biarkan kamu mencicipi pola dao bintang 6 saya roda kehancuran surgawi. Saat kamu mati, aku akan bermain dengan Yin Ruobing untukmu dan memastikan dia bahagia seperti dewa. 1100.